Bab 621, Elite 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, membenci. Bahkan dapat dikatakan bahwa saya mengabaikan Dolet Sek dan 9 penguasa Scotch. Sebuah kata dari Xiao Yu segera mengubah bentuk, dan 9 Scotch yang sombong dan dibenci tampaknya jatuh dari langit secara tiba-tiba. Di sisi lain, Xiao Yu dan yang lainnya berdiri di ketinggian, menatap mereka. Berlebihan, menurutmu apa dirimu? Di hadapan Scotch kita, umat manusia adalah sampah. Kita, para elit yang disebut Scotch tiba-tiba marah seperti tikus tanah yang memarahi jalanan, satu persatu, mulut mereka berubah menjadi kaleng penyiram, dan bintang-bintang yang meludah menjerit. Tidak heran mereka begitu. Penampilan Bingge dan Lang Zantian membuat yang sombong dari mereka diinjak-injak tanpa alasan. Bagaimana mereka bisa menahan pengabaian Xiao Yu? Penampilan ini juga mengungkapkan rasa rendah diri mereka yang dalam. Diam, melihat Xiao Yu dan yang lainnya menatap sukunya sambil tersenyum, wajah Doli Sak bahkan lebih jelek. Dia menatap dingin ke arah Xiao Yu, jika kamu punya kualifikasi, kamu akan segera tahu. Saat dia berbicara, amarahnya melonjak liar. Suara siulan tajam terdengar, dan napas mayat hidup yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Ada 2 kerangka tersembunyi di pupil hitam di matanya. Apakah kamu siap? Xiao Yu tertawa. Dolet Sak mendengus. Kalau begitu aku akan melakukannya. Aktivitas dan aktivitas Xiao Yu, aku akan melakukannya saat aku menghitung sampai 3. Kamu terlalu sombong. Keadaan pikiran Dolet Sek yang tenang akhirnya berfluktuasi dengan hebat, yang benar-benar membencinya dan sama sekali mengabaikannya. Xiao Yu tidak peduli dengan amarahnya. Aku akan menghitung. Qin Yui memanggil, 1, 2, 3. Dia tidak menghitung dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa dia telah memberi Dolet Sek waktu persiapan yang cukup dan tahu kapan Xiao Yu akan mulai. Tentu saja, ini juga merupakan kepercayaan penuh Qin Yui pada Xiao Yu. Begitu angka 3 turun, Xiao Yu tiba-tiba maju. Seperti cahaya, Xiao Yu, median paling suci, langsung mencapai batas kecepatan, yang hampir di luar jangkauan mata manusia. Bahkan Zhou Zhenwang dan yang lainnya hanya merasa bahwa Xiao Yu menghilang dan menghilang. Oh, Dolet Sek yang dijaga menyilangkan dadanya dengan tangannya, menahan tendangan Xiao Yu, tetapi kekuatannya masih mengguncangnya maju mundur 4 atau 5 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Setelah tembakan Dolet Sek, serangan Xiao Yu mengikuti lagi. Kaki yang bergemuruh, bayangan kaki menyelimuti Dolet Sek, dan berubah menjadi kaki dengan ribuan bayangan kaki, dan menginjak posisi dada Dolet Sek dengan keras. Oh, Dolet Sak terbang terbalik ke Scotch Masters. Xiao Yu menarik kakinya, dan berkata dengan ringan, aku berkata bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Kamu terlalu lemah, dan yang lemah membuatku tidak tertarik. Wah, kamu terlalu sombong. Charlotte kesal, kecuali Dolet Sek, 8 Master Scotch lainnya disingkirkan pada saat yang sama. Mereka bahkan ingin menjadi lebih sukses. Xiao Yu mendengus dingin, dan napas kehidupan meledak. Setelah pegunungan Tianshan, bunga dan pohon hampir menutupi seluruh gunung. Begitu Xiao Yu memanfaatkan karakteristik kayu, ia segera terhubung dengan bunga dan pohon ini, dan mereka merangsang mereka untuk melepaskan napas kehidupan. Itu adalah gelombang, properti kayu. Kembali, 8 Master Scotch bukanlah orang bodoh. Mereka berani memulai dengan Xiao Yu, karena Xiao Yu tidak menunjukkan properti kayu, tetapi properti guntur. Bagaimanapun, mereka pada dasarnya takut pada kayu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yu juga memiliki atribut kayu. Artinya, kekuatan Dolet Sek sebelumnya tidak memerlukan kekuatan penuh lawan untuk mengalahkannya. Jika Xiao Yu menggunakan atribut kayu, mereka tidak akan berani membayangkan akibatnya. Saya khawatir 1 langkah akan menempatkan Dolide Sak dalam krisis hidup dan mati, karena kultivasi Dolide Sak dalam ilmu nekromansi lebih maju. Lebih banyak ketakutan, si cantik ini sangat marah. Qin Yui berhenti, bahkan berani bergandengan tangan dengan Xiao Yu, iblis kecil itu melesat ke langit, menghadap 9 penguasa Scotch, menjabat tangannya adalah sepotong bubuk. Xiao Yu melihat rasa keakraban yang kuat, teruslah menuangkan. Awalnya, Xiao Yu dan Qin Yui baru saja bertemu satu sama lain, tetapi dianiaya oleh Crown Mercenary Corps. Keduanya menggunakan celupan ini untuk berhenti dan membuat rekor banyak orang yang berlari telanjang. Pada saat ini,
Mereka berdua memiliki 4 mata dan 1 pasang, dan rasa pemahaman diam-diam muncul. Xiao Yu mengangkat kakinya ke tanah, dan gelombang kekuatan bercampur dengan napas kehidupan yang kuat bertindak pada 9 Master Scotch. Properti kayu memiliki pengekangan alami bagi mereka, dan 9 Master telah menyaksikan pengekangan Xiao Yu pada mereka tanpa bergantung pada properti kayu. Mereka bahkan lebih takut, dan mereka telah melangkah mundur untuk menghindarinya tanpa henti. Sepotong bubuk jatuh pada mereka kurang lebih. Xiao Yu dan Qin Yuyi mundur pada saat yang sama. Pertarungan antara keduanya memacu bubuk-bubuk itu untuk menarik ke atas dan ke bawah, mereka yang kekuatannya sedikit lebih rendah, dan bahkan orang yang pasif di depan atribut kayu Xiao Yu ditinggalkan sendirian. Hei, ada pertunjukan yang bagus. Xiao Yu tertawa. Diare yang tak henti-hentinya adalah pencahar yang sangat menakutkan, yang lebih tinggi dari pencahar biasa. Yang paling ampuh adalah Anda tidak perlu meminumnya. Selama itu jatuh di tubuh Anda, itu akan bekerja. Apa yang kamu gunakan? Wajah Charlotte hampir pucat, dan sebagian besar pipinya ditutupi oleh banyak diare. Setelah berbicara, wajahnya menjadi merah dan memalukan. Tutupi perutmu, menyelinap pergi dan lari. Master Scotch lainnya tidak terkecuali. Mereka ingin berbicara, tetapi merasa perut mereka mengerang, dan kemudian mereka memerah satu persatu, dengan malu, menghilang di hadapan Xiao Yu dan yang lainnya dengan kecepatan tercepat dalam hidup mereka. Apa yang terjadi pada mereka? Bingge tiba-tiba berkata. Qin Yuyi tertawa dan berkata, tidak apa-apa, wanita cantik ini hanya dengan baik hati memberi mereka sedikit pencahar untuk membantu mereka membersihkan sampah di dalam tubuh. Bingge berkata, pencahar. Yah, itu dibuat oleh Master Monroe, ahli dalam memurnikan obat. Selama terkena sedikit noda, cairan itu akan terus mengalir, jadi aku menamainya Yizang tanpa henti. Qin Yuyi menjelaskan, orang-orang yang tidak curiga, terdiam. Mereka dapat mengerti mengapa Qin Yuyi disebut iblis kecil. Metode ini benar-benar kurang. Iblis kecil, berapa banyak lagi yang kau miliki, kirimkan padaku. Hal baik semacam ini, kau harus membaginya dengan semua orang. Lang Zhantian bergegas mendekat dan mengulurkan tangan untuk bertanya. Kirimkan sedikit kepadamu. Qin Yuyi mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan menyerahkannya kepada Lang Zhantian. Jangan disentuh, bahkan jika terkena pakaian. Lang Zhantian tertawa dan berkata, tenang saja. Dia dengan bersemangat menyingkirkan semua diarenya, dan pencuri dengan senyum di wajahnya sangat ragu. Pikiran buruk apa yang ada padanya? Tanpa masalah dari Scotch, mereka santai saja. Tunggu saja sampai dimulainya duel. Awalnya Zhou Zhenwang dan yang lainnya mengira bahwa 9 Scotch Master dari Scotch akan kembali dalam waktu setengah jam, atau 1 atau 2 jam. Akibatnya, hingga dini hari keesokan harinya, Doletsek dan 9 Scotch Master lainnya hanya menyeret tubuh yang lemah, wajahnya tampak pucat. Kamu sangat tercela, kata Doletsek menggertakkan gigi. Xiao Yu berkata dengan samar, kotor. Apakah kamu kelompok bencana alam yang tercela? Kami berdua bertarung, tetapi mengapa mereka berdelapan bertarung bersama? Apakah kamu menang lebih banyak? Apakah itu yang disebut keadilan kelompok bencana alam? Keadilan Scotch bukanlah sesuatu yang layak kamu komentari. Sebuah suara tua terdengar di udara, dan kemudian seorang lelaki tua dengan rambut putih muncul di udara dari udara tipis. Ketika Doletsek melihat lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakek. Xiao Yu mengangkat alisnya dan menunggu bibirnya saling berhadapan. Namun, dia memikirkannya. Itu tidak benar. Kedua belah pihak tidak akan mengirim master di atas level Uranus. Untuk memastikan keselamatan mereka sendiri jika mereka kehilangan satu sama lain, bagaimana mungkin ada orang yang tidak dapat melihat kekuatan Scotch Master, bukan? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua itu, dan berbisik, kamu adalah kepala Scotch Perkins. Patriark Scotch, eksistensi super semi kekaisaran, seorang pria yang tahu bahwa Master Gotricci sedang menurun, tetapi masih belum mengalami penurunan yang nyata, ia menerima tantangan itu tanpa menunggu Master Gotricci menjadi Raja Surga, tetapi ia ingin menerima tantangan itu sekarang. Dari titik ini saja, kita dapat melihat bahwa Perkins berbeda dan menunjukkan kepribadiannya. Jangan pernah kalah, jangan pernah melihat ke bawah. Bahkan jika Anda harus mati, Anda harus bergegas maju. Ini adalah jalan yang ditempuh Perkins sendiri. Jalan ini bersilangan di depan Xiao Yu. Meskipun keduanya berjalan di jalan yang sama sekali berbeda,
mereka memiliki kesamaan. Itu karena Xiao Yu juga memiliki energi yang begitu kuat, dan dengan energi inilah ia melampaui Wudong Tian dan Zheng Batian. Para junior memang tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasi benar dan salah Scotch, tetapi tindakan keturunan para senior ini telah sangat melemahkan reputasi para senior. Xiao Yu berkata dengan rendah hati, karakteristik kultivasi jalan, tetapi mereka mengabaikan wajah bencana alam, berniat untuk bertengkar, dan generasi muda hanya memperingatkan mereka untuk generasi yang lebih tua. Petik 2. Peringatan, bisakah kau menggantikanku? Perkins berkata dengan dingin. Xiao Yu tersenyum tenang dan berkata, tentu saja aku tidak bisa mewakili seniorku, tetapi aku bisa mewakili diriku sendiri. Siapapun yang berani menantangku, aku akan memberitahu mereka konsekuensi dari provokasi. Pernyataan ini juga mengungkapkan kepercayaan diri Xiao Yu yang kuat. Perkins berkata, bagaimana jika aku menantang? Gagal. Di depan Perkins, Xiao Yu tidak terkendali dan gugup, tetapi sangat santai. Dia tertawa, status senior, akan memprovokasi aku. Kalau begitu, para senior mengangkatku. Tentu saja kau tidak punya hak untuk membiarkan kakekku menantangmu, kata Dolet Sak dingin. Xiao Yu meliriknya, mulutnya terpeleset, terlalu malas untuk mengabaikannya. Mengenai kekuatan, Xiao Yu dapat dengan mudah mengalahkannya tanpa perlu menahan atribut kayu Dolet Sak. Orang seperti itu, Xiao Yu tidak tertarik. Kau, Dolet Sak sangat marah. Kau sudah cukup umur sehingga berani bersikap begitu nyaman di hadapanku, kau adalah orang pertama. Perkins berkata dengan ringan, kurasa kau bukan orang yang tidak dikenal. Menghadapi Perkins, Xiao Yu tentu saja tidak berani bersikap sombong. Xiao Yu yang lebih muda. Xiao Yu, kau adalah tiran pisau Xiao Yu. Seru Dolet Sak. 8 Master Scotch lainnya juga menatap Xiao Yu dengan heran. Jelas, mereka juga sangat akrab dengan nama Xiao Yu. Perkins mengerutkan kening, kecewa dengan kinerja 9 Master Elite generasi baru di antara sukunya. Dia berkata dengan ringan, anak muda, berani menyebut dirimu gila, tidak mudah. Salam hormat dari para senior, kata Xiao Yu dengan datar. Karena kamu adalah Xiao Yu, maka kamu seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Raja Kayu Surgawi dan Raja Hati Surgawi, kan? Nada bicara Perkins tenang, tetapi Xiao Yu dan yang lainnya merasakan bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Punggungnya terasa dingin. Xiao Yu berkata, iya, mereka juga guru dan teman bagiku. Yang lainnya, seperti Qin Yuyi dan Zhou Zhenwang, segera merasakan bahwa detak jantung mereka semakin cepat, dan jantung mereka yang gugup hampir keluar dari tenggorokan mereka. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan Perkins selanjutnya. Suasananya tampak sangat menyedihkan. Bahkan 9 Master Scotch tidak tahan, dan mereka semua menatap Perkins. Tetapi Perkins menatap Xiao Yu dengan tidak dapat dijelaskan, tidak mengatakan apapun, tidak ada tangan, hanya menatapnya. Xiao Yu juga menatapnya. Dia tidak bergeming sama sekali. Dengan bantuan Raja Tianmu dan Raja Tianxinmu, dia dengan sadar mengatakan bahwa itu mungkin buruk untuk dirinya sendiri, dan Xiao Yu tidak mau menolak untuk mengakuinya. Karena dia adalah Xiao Yu. Kepribadian membuatnya terjadi. Lebih baik mati daripada menundukkan kepala. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi suasana di sekitarnya menjadi semakin menyedihkan. 9 Master Scotch, yang belum mengalami ujian hidup dan mati, dan belum mengalami pemandangan besar, semuanya terengah-engah, mengetahui bahwa Perkins Sri Lanka tidak akan melakukan apapun kepada mereka, dan masih merasa tertekan dan tidak nyaman. Namun, Qin Yuyi, Zhou Zhenwang, dan yang lainnya tidak merasakannya sama sekali. Mereka hanya menatap Perkins. Selama dia memulai, dia lebih suka batu giok yang rusak daripada tidak lengkap. Momentum yang menentukan membuat mereka menciptakan suasana untuk Perkins, tidak masuk akal, tetapi juga membuat celah antara 9 Master Scotch dan perwujudan mereka. Untuk waktu yang lama, Xiao Yu tersenyum dan berkata, senior, kamu tidak cantik. Mengapa menatapku seperti ini dan membuatku merasa berbulu? Suasana tertekan mencair seperti salju dan es. Hilang dengan tenang. Haha, Perkins mendongak dan tertawa. Tawa itu langsung menyebarkan langit dan awan, mengguncang Jiuxiao, mengguncang pegunungan Tianshan. Seperti tawa ini, cukup untuk membuat gunung Tianshan runtuh. Tiran pedang, bagus, sangat bagus. Perkins tertawa. Tawa itu tidak terasa bagi orang luar, tetapi Xiao Yu merasa penuh darah,
jantung berdetak lebih cepat, semua organ dalam tampak berputar, napas tidak lancar, Venus bengkak di kedua mata, dan kaki lemas. Raja hanya membidik akibatnya. Di bawah tekanan rasa sakit yang tidak nyaman itu, Xiaoyu berkata, terima kasih atas pujianmu. Tidak akan mudah untuk mendapatkan pujian, Rang Perkins. Jika kau bisa berdiri di hadapanku, itu saja. Dia akan menembak. Hampir sesaat, Qin Yuyi tiba-tiba bergegas maju, mencondongkan tubuh di depan Xiaoyu, menunjuk Perkins, dan berkata, Perkins, kamu terlalu berlebihan. Dalam gerakan ini, Zhou Zhenwang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara, bahkan 9 Master Scotch tercengang. Tidak seorang pun di Scotch mereka berani berbicara dengan Perkins dengan cara ini. Melihat kinerja Qin Yuyi, Yan Lingwu tampak sedih. Ini seperti pilihannya di ruang api malam. Jika Qin Yuyi tidak mengambil gambar, ada kekuatan pencegah Master God Ricci, tidak akan ada bahaya, dan dengan dukungan Master God Ricci, dia pasti akan ada prestasi luar biasa. Ini, tetapi masih ragu untuk memilih untuk berdiri di depan Xiaoyu. Memikirkan tindakannya, Xiaoyu akhirnya memberinya esensi api malam. Yan Lingwu tersenyum pahit, dan dia menemukan bahwa dia telah menyesali perilakunya sebelumnya. Berlebihan, Raja Penjara Surgawi telah menyegel Scotchku selama 10.000 tahun. Apakah itu berlebihan? Karena dia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Raja Jiwa Surgawi, dia harus siap untuk menahan amarah Scotch. Perkins berkata dengan ringan, tentu saja, aku tidak akan membiarkan orang mengatakan bahwa mereka menindas yang muda, menindas yang kecil, dan menindas yang lemah. Aku tidak bergerak, aku tidak perlu bertarung, aku mengandalkan momentum. Jika kamu bisa bertahan sebentar, aku tidak akan melakukannya. Akan sulit bagimu, kamu memiliki keberanian untuk mencoba. Iblis besar, terima kasih yang lama. Semua orang berhenti berbicara. Xiaoyu tersenyum dan berkata, para senior memberiku kesempatan ini, dan itu adalah kehormatan Xiaoyuku. Bagaimana mungkin aku tidak mau? Dia berkata, melangkah maju. Ini melewati Qin Yuyi. Tubuh seperti itu, bukan hanya 9 penguasa Scotch, tetapi Perkins mengangguk diam-diam. Menghadapi Perkins, salah satu tokoh teratas di benua itu, Xiaoyu tidak hanya tidak memiliki rasa takut, atau tegang, tetapi dia memiliki kerinduan. Menindas. Xiaoyu berkata dalam hatinya, mungkin ini akan menjadi kesempatan semua orang memandang Xiaoyu dengan heran, mengetahui bahwa lawannya adalah Perkins, salah satu makhluk teratas di dunia saat ini, dan dapat dimengerti untuk mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Bahkan jika Xiaoyu menolak atau menyerah secara sukarela, sama sekali tidak ada yang mengatakan tetapi Xiaoyu setuju. Tidak ada yang mengerti. Hanya Yan Lingwu, saya tidak tahu mengapa. Tampaknya saya melihat hati Xiaoyu yang tidak yakin dan memahami niat Xiaoyu. Perasaan ini luar biasa. Mantan Yan Lingwu dan Xiaoyu memiliki kasih sayang dan persaudaraan. Setidaknya dia berpikir begitu, tetapi masih ada sedikit kecemburuan di hatinya, bahwa Xiaoyu lebih lemah darinya sebelumnya, dan dia menderita waktu jauh lebih lama daripada Xiaoyu, mengapa Xiaoyu lebih kuat darinya. Tidak dapat disangkal bahwa kecemburuan terpendam ini juga merupakan alasan pilihannya di ruang api malam. Ketika semuanya terjadi, dan penyesalannya secara bertahap memenuhi hatinya, dia benar-benar memandang dunia dengan hatinya, alih-alih sepenuhnya mementingkan diri sendiri dan berlatih sebagai tujuan akhir. Dari sudut pandang ini, dia merasa bahwa orang asli dan orang-orang memiliki begitu banyak perbedaan. Pada saat itulah dia mengetahui bahwa Xiaoyu adalah satu-satunya orang yang benar-benar miliknya. Tampaknya dia dapat memahami pikiran Xiaoyu, dan Xiaoyu yang sama juga dapat memahami pikirannya. Bahkan ketika membuat pilihan di ruang api malam, Xiaoyu harus memahami pikirannya yang sebenarnya. Semakin saya memikirkannya di sini, Yan Lingwu semakin saya merasakan sedikit penyesalan dan kepahitan di dalam hati saya. Dia ingin menerobos dirinya sendiri dengan Perkins. Kata Yan Lingwu lembut. Ketika Qin Yuyi dan yang lainnya mendengar, mereka semua terkejut. Terutama Zhou Zhenwang dan yang lainnya yang tahu dia telah memilih di ruang api malam memandang Yan Lingwu dengan sangat bingung. Dalam beberapa hari terakhir, Yan Lingwu telah digambarkan sebagai kata penyesalan. Tidak, kan, itu Perkins, kata Qin Yue. Yan Lingwu tidak menjelaskannya, hanya melihatnya dengan tenang. Untuk sesaat, dia tampak keluar dari jiwanya. Dia juga datang ke sisi Xiaoyu dan menghadapi penindasan Perkins bersama-sama. Senior, mari kita mulai.
kata Xiaoyu. Dengan tangan di punggungnya, dia berdiri santai di puncak Gunung Tianshan, menatap langit dan awan, menghadap ke bumi yang luas, seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi. Mata Perkins memancarkan warna yang aneh. Dia telah menantang Master God Hixie dan sengaja bertemu Zheng Batian dan Wu Dongtian. Dia sangat terkesan dengan kedua orang ini. Dia telah memilih untuk bekerja sama dengannya, dan bahkan belum pernah bertemu Xiaoyu. Alasannya adalah kesombongan. Menurutnya, seseorang yang bukan dari keluarga besar dan kekuatan yang kuat akan memiliki penglihatannya sendiri yang terbatas dan sulit untuk berkembang. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa Xiaoyu tampaknya berpikir dengannya. Tampilan di Tiongkok sangat berbeda. Ini membuat Perkins ingin menguji potensi seperti apa yang dimiliki Xiaoyu. Berdiri di kehampaan, Perkins tidak melihat gerakan apapun, tidak ada pertempuran, tidak ada fluktuasi kekuatan mental, dan hanya bertarung seperti ini segera memberi orang rasa penindasan yang tak tertahankan. Mengambil Gunung Tianshan tampaknya di penjara selama sepersekian detik, dan itu lebih penting daripada permainan misteri spasial. Kekuatan yang menguasai langit dan bumi bekerja pada Xiaoyu. Xiaoyu merasa tercekik. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan nutrisi dalam hatinya, mengerahkan semangat juangnya sepenuhnya, dan melawan, dan semakin banyak perlawanan yang dilakukan, semakin kuat tekanannya. Tampaknya Xiaoyu sedang menghadapi pegas. Pegas ini adalah gaya tekan. Semakin kuat kekuatan dendam Anda, semakin kuat pula gaya tekannya, semakin kuat pula perlawanan yang dihasilkan oleh pegas ini, semakin besar pula efeknya bagi Xiaoyu. Perkins menatap Xiaoyu dengan matanya, dan hanya menatapnya dengan identitasnya saja akan menimbulkan rasa penindasan yang hebat, yang tidak dapat ditanggung oleh para master tingkat raja biasa. Senior, ku dengar bahwa Scotch Anda bermaksud memilih Wu Dongtian atau Zheng Batian untuk membentuk aliansi. Xiaoyu, yang menanggung tekanan tak terlihat, bahkan berbicara secara terbuka. Penampilan ini mengejutkan 9 master seperti Scotch Dolitsek. Di depan Perkins, bahkan mata Perkins dapat membuat mereka bergidik. Xiaoyu yang tak terduga dapat berbicara dengan bebas. Bagaimana kamu tahu? Perkins mencibir, dengan lebih banyak tekanan. Semangat juang berlari semakin cepat dan meledak. Xiaoyu merasa bahwa setiap minggu semangat juang berlari, itu akan lebih penuh, yang bukan cara yang biasa. Dalam keadaan normal, pada tingkat paling suci, bahkan jika berjalan selama 10 minggu, saya khawatir tidak akan ada sedikit peningkatan, tetapi sekarang saya dapat dengan jelas merasakan gelombang, yang disebabkan oleh lingkungan. Xiaoyu selalu pergi dari kota suci. Di dalam hatinya, sebelum Pulau Suci Malaikat dibuka, itu sudah merupakan harapan yang tinggi, tetapi saat dia menjalani pertempuran hidup dan mati berulang kali, dia merasakan penindasan yang tak terlukiskan dan perubahan dalam perjuangan sebelum hidup dan mati. Benar-benar mengerti, cara untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat, yaitu dengan menempatkan diri Anda di garis hidup dan mati. Menghadapi tekanan yang tak tertandingi, sama seperti dia melangkah dari level bawah ke level menengah, itu adalah contoh yang sangat bagus. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, tidak hanya tekanan yang dibawa oleh Raja ke-10, tetapi juga Raja Api yang ganas Wu Lifang. Situasi yang hampir mematikan itu memberinya perubahan kualitatif. Hari ini, setelah berbulan-bulan berlatih, dia telah mengalami kepanikan, kegugupan, dan kecemasan kota Natania menghadapi teknik generasi malaikat, dan ada ruang untuk api semalam untuk melihat kesedihan dan kepahitan pilihan Yan Lingwu, yang telah membuatnya tidak terlihat. Kenaikan adalah semacam pengembangan diri dari keadaan pikiran. Kali ini, pilihan untuk menyetujui persyaratan Perkins juga berasal dari ini. Ada juga hati yang kuat di hati saya. Perkins memeriksa Wu Dongtian dan Zheng Batian, dan mengabaikannya hanya Xiaoyu. Ini merupakan penghinaan baginya. Bagi Xiaoyu, bagaimana menerimanya, dia akan membiarkan Perkins melihat sendiri, celah. Kecepatan bertarung masih meningkat, dan tingkat pertumbuhan juga meningkat. Sesaat, Xiaoyu merasa bahwa ia telah mencapai titik kritis. Dapat pecah kapan saja, saya secara alami memiliki pintu masuk saya, dan saya juga tahu bahwa para senior akan memilih Zheng Batian alih-alih Wu Dongtian. Xiaoyu merasakan kegembiraan dan kegembiraan akan menerobos, tetapi ia benar-benar tertekan. Ia bukanlah lawan Perkins, tetapi itu dapat memberinya dampak tertentu pada pikiran, sehingga ia tidak dapat tenang sebelum duel. Mengapa? Kata Perkins. Xiaoyu berkata, ini sangat sederhana.
karena kebanggaan para pendahulu, karena kekuatan Scotch. Ia juga menatap mata Perkins. Dua kekuatan Wudong Tian dan Zheng Batian jelas lebih kuat. Secara relatif, Zheng Batianlah yang lebih membutuhkan bantuan. Jika pendahulu bekerja sama dengan Zheng Batian, setidaknya itu berarti mengirim arang di salju, daripada lapisan gula pada kue. Ini adalah salah satu yang pertama, jika bekerja sama dengan Wudong Tian, para senior akan berpikir bahwa, orang-orang daratan berpikir bahwa Scotch Anda tidak sama dengan Scotch yang memenuhi syarat untuk menyapu daratan 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah praktik yang kuat dan para pendahulu tidak dapat membiarkannya. Yang kedua adalah yang terakhir. Kekuatan Scotch adalah selama Anda berpikir bergabung dengan klan, bahkan jika Zheng Batian lemah, Anda pasti bisa menang, karena Anda memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan ras Anda. Ketiga, menggabungkan ketiga poin ini, para senior harus memilih Zheng Batian daripada Wudong Tian. Perkins terdiam, yang lain terdiam, memperhatikan mereka dalam diam. Aku meremehkanmu, kata Perkins, berbicara tentang identitas dan statusnya, menunjukkan betapa kuatnya Xiao Yu mengatakan apa yang memengaruhinya. Diremehkan, benar-benar diremehkan, Xiao Yu tertawa. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa meskipun Xiao Yu berdiri tegak di depan Perkins, dia selalu memberinya perasaan tegak, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar menghentikan pelindung pinggang dan ingin memanggil Perkins. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, "Senior, bagaimana kalau kita bertaruh?" "Aku bertaruh, bahkan jika Wudong Tian didukung oleh gadis-gadis Tianyang dan Wing, Zheng Batian masih merupakan lawan Xiao Yu." "Kamu sangat percaya diri," Perkins berkata dengan suara yang dalam, dan dia lebih jelas. Ini bukan hanya kepercayaan diri yang sederhana, tetapi juga pesan dari Xiao Yu tentang gerakan gadis-gadis Tianyang dan Wing. Mendominasi secara alami memusuhi seni bela diri. Jadi aku tidak akan membantumu menerobos. Setelah mengatakan ini, rasa penindasan yang diungkapkan oleh Perkins menghilang seketika. Terobosan Xiao Yu juga ditunda. Seluruh orang itu memiliki perasaan bahwa satir itu menghadapi keindahan asteris dan akan menunjukkan kekuatannya, tetapi dia tidak dapat mengetuk pintu. Rasa ini sangat tidak nyaman. Apakah senior tidak merasa begitu baik? Atau apakah Anda mengatakan bahwa saya menebak pikiran Anda yang sebenarnya dan membuat ketenangan pikiran Anda bergelombang? Xiao Yu berkata dengan ringan. Perkins tersenyum acuh tak acuh. Anda benar, saya telah melihat Wudong Tian dan Zheng Batian, tetapi saya tidak melihat Anda, tetapi perasaan yang Anda berikan kepada saya membuat saya sedikit menyesal. Kakek, patriark, 9 tuan dari suku Scotch mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahan diri. Untuk tidak terkejut, dalam duel dengan Master God Hixie, sama sekali tidak mungkin untuk menstabilkan suasana hatinya, yang kemungkinan besar akan menyebabkan kekalahan terakhir. Selain itu, Xiao Yu sebenarnya memberi Perkins sedikit penyesalan melalui beberapa kata. Tidak dapat disangkal bahwa saya tidak pergi menemui Anda. Ada alasan untuk Raja Tentakel dan Raja Hati Langit. Dan banyak hal yang telah Anda lakukan sebelumnya telah memverifikasi ini. Tetapi Anda tidak pernah menyadari bahwa Anda menyadari bahwa kecepatan perubahan juga sangat cepat. Perkins tersenyum sedikit. Namun, setelah mengenalmu lagi, kupikir di masa depan, kau bahkan tidak memikirkan gelombang seperti apa yang bisa muncul. Aku khawatir para senior salah. Xiao Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak. Teriakan itu membumbung tinggi melalui Jiuk Xiao, dan semangat juangnya yang berhenti berlari menjadi aktif kembali. Dengan teriakannya yang berdarah, itu berubah menjadi kekuatan yang meledak. Boom! Garis penghalang itu dihancurkan dengan kuat oleh Xiao Yu. Kekuatannya kemudian meningkat. Vitalitas langit dan bumi mendidih dengan hebat karenanya. Dengan Xiao Yu sebagai pusatnya, langit dan bumi dengan radius ratusan meter berfluktuasi dengan hebat. Level paling suci atas dasar aslinya, ambil langkah maju yang solid lagi. Langkah ini sangat penting bagi Xiao Yu. Dia akan berdiri di persimpangan jalan para Master Tianwang. Demikian pula, dia juga akan bekerja sama dengan Wudong Tian dan Zheng Ba. Dalam hal perbaikan langit, itu memiliki keuntungan, dan yang utama adalah pukulan psikologis lain bagi Perkins. Saya ingin bertanya, orang yang tidak dihiraukan, di depan orang yang sombong, membuat terobosan yang kuat, dan masih menggunakan kekuatan orang yang sombong ini, dan yang lebih penting, orang yang sombong ini masih pada saat-saat terakhir, dan tiba-tiba tertutup. Dalam hal ini, bahkan Perkins harus memeriksa ulang Xiao Yu. Aku benar-benar meremehkanmu.
Perkins mengerang. Xiaoyu tersenyum dan berkata, jadi, saya pikir para senior akan menyesalinya di masa depan. Tidak seorang pun boleh membencinya, tidak peduli apapun asal-usulnya, sama sekali bukan keberuntungan untuk dapat mencapai langkah ini hari ini. Perlahan turun dari udara, Perkins memberikan hadiah yang dalam kepada Xiaoyu. Perkins telah diajari. Kakek, tidak, Patriark, Master Scotch terkejut dan tidak dapat diterima. Tetapi melihat ekspresi Perkins sangat serius dan acuh tak acuh. Xiaoyu tersenyum pahit. Dia menghabiskan semua upayanya dan mencoba yang terbaik untuk meletakkan hati kecil di hati Perkins. Cacat kecil, saya tidak berharap Perkins begitu berhati-hati. Tidak heran dia bisa menjadi kekuatan kaisar perang semu. Dikagumi oleh generasi muda, Xiaoyu juga memberikan hadiah yang sama. Mereka tampaknya tidak ingin melakukan apapun, tetapi mereka memahami niat satu sama lain, saling tersenyum, tetapi Xiaoyu lebih tersenyum pahit. Perkins adalah jejak penghargaan untuk Xiaoyu, dan penghargaan ini juga berarti perhatian Xiaoyu, itu berarti jalan masa depan Xiaoyu lebih sulit. Meskipun berhasil, itu masih sedikit disesalkan. Saat keduanya berbicara, Perkins tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan, dan menoleh untuk melihat Yan Lingwu yang duduk dengan tenang di sampingnya. Terpengaruh olehnya, Xiaoyu juga melihatnya. Akibatnya, matanya melebar, dan dia menatap Yan Lingwu dengan heran. Saat ini, Yan Lingwu juga menerobos. Bersamaan dengan tubuh Yan Lingwu Jiao yang sedikit gemetar, ketika dia membuka matanya lagi, napas tajam dipancarkan, dan pada saat yang sama, gelombang vitalitas dunia terguncang. Median suci. Oh, sepertinya aku benar-benar meremehkan kekuatan kota suci. Perkins memancarkan warna aneh di matanya, ketika matanya tertuju pada Zhou Zhenwang, Qin Yuyi, Bing Ge, Lang Zhantian, Lin setelah menggerakkan Yun, wajahnya berubah, dan firasat buruk muncul. Keadaan pikirannya, yang baru saja menebusnya, retak lagi. Sebab, banyaknya talenta muda di kota suci tersebut memberikan pengaruh yang kuat padanya. Xiaoyu sangat pintar, dia mengerti bahwa terobosan Yan Lingwu dan dampak Perkins, bagaimana mungkin kesempatan seperti itu bisa dilewatkan. Semuanya baru saja dihancurkan oleh Perkins dan mengkonsolidasikan keadaan pikirannya, tetapi sekarang ini adalah kesempatan lain yang lebih besar, kesempatan yang pasti dapat membuat suasana hati Perkins tidak stabil. Para senior tahu bahwa kita memasuki ruang api malam belum lama ini. Xiaoyu tertawa, wajah Perkins bersinar dengan kesal, bukan kemarahan, tetapi kesal. Baginya, perasaan ini telah hilang selama lebih dari 100 tahun, tetapi sekarang muncul kembali. Bagaimana dia tidak tahu tujuan Xiaoyu? Ini adalah perang tanpa asap antara dia dan Xiaoyu, tetapi konsekuensinya sangat mengerikan. Yang membuatnya tertekan adalah bahwa dia awalnya yang memulainya. Bagaimanapun, identitas dan statusnya tidak memungkinkannya untuk mengambil gambar sekarang, belum lagi bahwa dia mungkin masih menderita. Atas halangan Master Xie Gote, Xiaoyu mengambil inisiatif dalam pertempuran tak terlihat ini. Perkins tidak pernah merasa begitu lelah menghadapinya selama ratusan tahun, dan dia harus menghadapinya secara langsung. Kalau tidak, rasa malu akan lahir. Baginya, dia bahkan lebih tak tertahankan. Haruskah ada petualangan di ruang Night Fire? Perkins berkata dengan ringan, itu benar, kami menemukan salinan Raja Api Malam, dan ada jejak roh Raja Badai, dan kami berharap untuk mendapatkan penilaian dari Raja Api Malam, sejauh mana kami dapat tumbuh. Xiaoyu berkata dengan ringan. Lin Dongyun berdiri dan berkata, Yehuo Tianwang berkomentar, aku dan Lang Zhantian terlalu buruk kualifikasinya, dan hanya dapat mencapai ranah kaisar perang semu dalam hidupku. Hei, sayangnya, Zhou Zhenwang, Bing Ge, Yan Lingwu, Qin Yuyi belum hadir, kalau tidak, bagi mereka berempat yang jauh lebih berbakat dari kita, itu pasti lebih tinggi. Dia mengatakan yang sebenarnya. Jangan tambahkan sedikit kepalsuan, tetapi juga tunjukkan bahwa bakat 4 orang seperti Zhou Zhenwang lebih tinggi darinya dan Lang Zhantian. Tentu saja, di depan Perkins, mereka tidak dapat menggunakan Zhou tua dan gelombang tua untuk memanggil mereka. Tidak ada rasa hormat terhadap orang tua. Perkins tampak bermartabat. Kebenaran dan kepalsuan, dia dapat melihat dari wajah Zhou Zhenwang dan yang lainnya, apakah dia telah dievaluasi oleh Raja Api Malam, tetapi hasilnya benar. Kualifikasinya terlalu buruk, tetapi dapat mencapai kaisar perang semu. Dia Perkins adalah kaisar prajurit. Tetapi di hadapan Raja Api Malam,
saya khawatir itu tidak akan masuk ke mata hukum sama sekali. Hanya ketika dia benar-benar memasuki level Kaisar Tempur Semu, dia akan mengetahui jarak antara Kaisar Tempur Semu dan Kekaisaran. Bagaimana menurutmu? Perkins menatap Xiaoyu. Kaisar, Xiaoyu berkata dengan ringan, tanpa jejak fluktuasi emosional. Haha, konyol sekali. Doletsek mendengarnya, dan tertawa. Sayang sekali kualifikasi bisa menjadikan seorang Kaisar Perang Semu. Kamu memiliki kualifikasi yang bagus, yaitu Kaisar Perang. Apa bedanya keduanya? Perkins berbisik dingin, begitu besar, begitu jauh dari langit dan bumi. Doletsek yang tertawa terbahak-bahak tersenyum kaku di wajahnya, karena dia melihat kemarahan di mata Perkins, yang belum pernah dia lihat dalam ingatannya. Perasaan yang diberikan Perkins kepadanya adalah bahwa semuanya ada dalam genggamannya. Dia telah terganggu oleh emosi. Ini hanya dapat menjelaskan satu hal, Xiaoyu dan yang lainnya telah meninggalkan bekas di hati Perkins. Tidak boleh ada lagi kekurangan dalam hidup. Konfrontasi pertama, bahkan antarmuka tingkat suci yang ditujukan pada Kaisar, benar-benar menang. Ketika Doletsek memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba berubah, dan sulit untuk menerima kenyataan itu, tetapi semuanya benar dan dia ada di depannya. Perkins, hatimu sedang kesal. Itu saja, maka duel akan dijadwal ulang. Sebuah suara yang agak tua terdengar di ketinggian. Tuan Gottlicher ada di sini. Tidak perlu. Perkins tampak lebih bermartabat. Ini adalah tekanan gosip lain yang diberikan Tuan Gottlicher kepadanya, kejutan yang tak terlihat. Sudah waktunya untuk berakhir, dan kebencian yang telah dipenjara di pegunungan Hengduan selama 10.000 tahun telah berakhir. Petik 2. Itu saja. Pada saat itu, Scotch dapat menyapu seluruh benua, tetapi ditekan di pegunungan Hengduan. Ternyata itu adalah urat nadi Tuan Gottlieb Rie, hati Xiaoyu gelisah. Ini adalah koneksi ke Tianshan. Apa yang tidak tercatat dengan jelas adalah benar. Dibatasi oleh sifat Scotch dan sifat spiritual para malaikat, mereka tidak dapat menjadi penguasa daratan. Ini adalah hukum besi yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno dan tidak dapat dilanggar. Tuan Gottlieb berkata dengan lemah. Perkins mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak, hukum besi Kaisar kuno, haha, itu konyol. Saya pikir itu adalah pelindung daratan Anda demi kepentingan Anda sendiri. Pada saat itu, pelindung daratan Anda memiliki 7 cabang. Itu ditinggalkan oleh Kaisar kuno untuk melindungi benua, tetapi karena lelucon yang dibuat oleh Patriark Scotch, ia telah berkembang jauh di atasnya dan menganggap dirinya sebagai pelindung benua Tuhan. Kekuatan Scotch yang berurat 7 itu karenanya tinggal bersamaku. Nama 7 pahlawan yang menyelamatkan dunia dari neraka semuanya membanggakan pelindung daratan Anda. Petik 2. Saya tidak tahu apakah ini masalahnya, tetapi aturan besi Kaisar kuno memiliki konten ini. Tuan Gottlieb berkata dengan lembut. Pelindung benua, Xiaoyu mendengar gelar ini untuk pertama kalinya, tampaknya ada hubungannya dengan Kaisar kuno. Dia dapat memahami mengapa keluarga kuno memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk membuat iri Tuan Gottlieb, bukan hanya karena terornya, tetapi juga karena gelar pelindung daratan. Karena di balik gelar ini, pasti ada kekuatan yang sangat mengerikan. Pertempuran ini tidak hanya untuk membersihkan stigma Scotchku selama ribuan tahun, tetapi juga untuk menyerangmu, untuk menyatakan kepada umat manusia bahwa setelah 10.000 tahun, Scotch masih akan memiliki kekuatan untuk menyapu daratan. Kata Perkins dengan arogan, Gottlicher, apakah kamu berpikir tentang pernyataan yang akan meninggalkanmu dengan nama baik seperti yang disebut 7 pahlawan? Dia juga bangkit perlahan. Di ketinggian, kedua karyawan kuasi itu saling berhadapan. Benar dan salah, ribuan tahun kemudian, ada penilaian sejarah, kata Gottlieb samar. Perkins tertawa terbahak-bahak, momentum dahsyat melesat lurus ke langit, memecah langit dan mengguncang bumi yang luas, tetapi pembenarannya tidak terungkap sedikitpun. Mencapai titik seperti itu, sama sekali tidak seperti biasanya, para master saling berhadapan dan menghancurkan dunia, tetapi penggunaan kekuatan yang sempurna, bukan pemborosan kekuatan, tetapi sedikit akibat dari konfrontasi kekuatan sesekali, hanya beberapa gelombang kecil. Dua eksistensi tingkat atas akan segera berduel Xiaoyu dan yang lainnya menahan napas. Duel master seperti itu bisa lebih menarik daripada Raja Perang, terutama setelah Xiaoyu pernah bertarung dengan Raja Api Suci Wulai, berdasarkan kutukan Dewa Bumi yang menginspirasi, dia sudah merasakan sesuatu. Semua orang menonton dengan tenang.
7 pahlawan membawa 4 binatang buas besar dan menyegel Scotchku selama ribuan tahun. Hari ini adalah hari ketika para penjaga benuamu mulai layu. Kata Perkins ringan. Sie Gotik dengan tenang tidak mengatakan apa-apa. Kedua master tingkat kaisar tempur semu itu saling berhadapan, mata mereka bertabrakan di udara, dan Mars memercik, dan momentum kekerasan diaduk dari tubuh mereka pada saat yang sama. Sikat, saya tidak melihat bagaimana keduanya bertindak, dan tiba-tiba menghilang di tempat. Dengan penglihatan Xiaoyu, mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan mereka, karena kecepatan itu telah melampaui pemahaman orang normal. Sebagai yang terkuat di lapangan yang menonton, Xiaoyu begitu, yang bisa dibayangkan orang lain. Aku sama sekali tidak bisa melihat sosok mereka berdua, aku hanya merasakan bahwa vitalitas di udara terus bertabrakan dan berputar, tetapi aku tidak dapat menemukan sosok itu. Terlalu cepat, Xiaoyu menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Karena dia tidak bisa melihatnya, dia merasakannya dengan hatinya dan mendengarkan dengan telinganya. Tindakannya segera menginspirasi orang lain. 6 orang termasuk Qin Yuyi, Zhou Zhenwang, Bing Ge, Lang Zhantian, Lin Dongyun, dan Yan Lingwu semuanya terdiam, mengesampingkan semua emosi mereka, dan mengabdikan diri mereka pada pertempuran itu. Mereka membaca duel melalui fluktuasi vitalitas, melalui suara, melalui denyutan jiwa, dan melalui hati. Meskipun mereka menonton duel yang sama, persepsi setiap orang benar-benar berbeda. Bahkan ada perbedaan mendasar. Ini adalah efek luar biasa dari duel master tingkat kaisar. Melihat Xiaoyu dan yang lainnya seperti ini, tentu saja 9 master Scotch seperti Doletsek tidak akan menyerah pada ini, dan mereka juga mulai merasakannya. Namun, mereka hampir gila karena tidak bisa diam. Alasannya adalah bahwa sementara Xiaoyu dan yang lainnya bersama-sama meninggalkan cacat di hati Perkins, mereka juga meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati mereka. Cacat psikologis ini bahkan lebih besar dan telah memengaruhi mereka, bahkan tidak bisa melakukannya dengan tenang. Doletsek pertama kali membuka matanya dan menatap Xiaoyu dan yang lainnya dengan tatapan membunuh. Yang lain seperti Charlotte mengikutinya. Mereka marah. Merupakan suatu kehormatan bahwa 9 dari mereka dipilih dalam pertempuran yang menentukan. Itu bisa menjadi inspirasi. Mereka yang telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi bersama telah benar-benar hancur oleh Xiaoyu dan yang lainnya. Niat membunuh Shen Leng meledak dari hati mereka. Udara dingin ini meresap ke sekeliling. Dengan mentalitas Xiaoyu dan yang lainnya saat ini, wajar saja jika segala sesuatu di sekitar mereka dapat dirasakan, dan mereka semua secara psikologis tidak bahagia. Tidak seorang pun ingin melewatkan pertempuran ini dan menghentikan gerakan Doletsek dan yang lainnya. Bagaimanapun, kesempatan itu langka. Tetapi tidak mungkin, jika Anda tidak menyerah, Anda mungkin terbunuh karena ini, itu bahkan lebih tidak berharga. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, satu orang tiba-tiba menyerah dan berdiri tiba-tiba. Yan Lingwu, tindakannya segera menyebabkan gelombang ombak di hati Xiaoyu dan yang lainnya. Idiot seni bela diri ini, orang gila yang gila, bahkan memilih untuk menyerah. Anda harus tahu bahwa menonton duel kaisar duel akan memiliki bantuan yang tak tertandingi bagi mereka. Meskipun dia tidak membuka matanya, Xiaoyu masih merasa bahwa Yan Lingwu sedang melihat dirinya sendiri, dan senyum lega muncul. Tanpa berbicara, Yan Lingwu melangkah maju, menghalangi Doletsek dan yang lainnya. Setelan api malam ada di tubuh, memegang senjata pemadam kebakaran malam, tubuh Yan Lingwu secara bertahap memancarkan api hitam, terbakar, menyerap esensi api malam, efektivitas tempurnya luar biasa, dan baru saja menembus level suci posisi median bahkan lebih menakjubkan. Doletsek tiba-tiba ditekan oleh momentum Yan Lingwu. Karena hati Perkins yang cacat, justru karena terobosan Yan Lingwu, hal yang sama berlaku bagi mereka, dan karena inilah, dia memiliki rasa yang tak tertahankan. Hei, desahan keras terdengar. Kemudian dua sosok yang tidak dapat mereka lihat karena kecepatan yang terlalu cepat muncul di udara, sehingga semua orang dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Gotik, tangannya kosong, menggosok tangannya menjadi pisau, lolongan panjang, boom, membuat suara keras, ruang dan ruang berubah dengan keras hari itu, pisaunya menembus rintangan ruang, memotong waktu, dengan kekuatan langit dan bumi sepertinya dia akan memotong dunia ini dan mengarahkannya langsung ke Perkins. Pertarungan yang tenang dan sengit yang terjadi setelahnya juga hancur. Sebaliknya, pembunuhan yang sebenarnya, mata kedua pria itu terbuka,
seolah-olah dua pedang tajam, berhadapan di langit. Langit itu luas, dan Gothik berterima kasih padanya dan menutupi matahari dan bulan. Wajah tua Perkins menunjukkan senyum tipis, napasnya yang penuh dengan atribut nekromantik berubah tiba-tiba, dan berubah menjadi atribut guntur yang sepenuhnya berlawanan. Nekromancer itu suram, dan polarisasi terakhirnya adalah sinar guntur. Kata-kata tanpa kepala Perkins terdengar, seperti petir di hari yang cerah, yang membuat Doletsak dan 9 Master Scotch lainnya tampak terkejut. Ekstasi muncul, Xiaoyu dan yang lainnya tenggelam. Tidak dapat disangkal, ini seharusnya menjadi dasar bagi Perkins untuk menerobos dirinya sendiri dan mencapai Kaisar Perang Semu. Seperti para malaikat di masa lalu, akar mereka juga jahat, tetapi ketika kejahatan mencapai batasnya dan menerobos, ia akan berubah menjadi cahaya dan kesucian. Inilah yang digunakan Sri Lanka. Bum bum bum, langit cerah dan langit tak berawan, dan tiba-tiba terdengar guntur. Tiba-tiba, awan hitam muncul, menutupi langit dan menutupi matahari, angin bertiup, dan pasir serta kerikil bertiup melintasi langit, tetapi Perkins tampak seperti patung batu dan tetap tidak bergerak. Jelas serangan Gothik hampir di luar imajinasi. Serangan itu tampak sederhana, tetapi memberi orang perasaan waktu yang luar biasa, tetapi Perkins melakukan banyak hal sementara itu. Langit dan bumi berkedip, cakrawala tak berujung berakhir, cahaya listrik langit menyala, berubah menjadi naga listrik, dan menyatu dengan tubuh Perkins, dan dia meninju keluar pada saat ini. Pukulan yang tak terkalahkan dengan kekuatan ranjau. Mata Master Gothik memancarkan cahaya keemasan dan dingin. Tangannya terus bergerak maju, tetapi api keemasan menyala di tubuhnya. Kim tertinggi, antara langit dan bumi, yang paling maskulin adalah untuk guntur, yang dapat membelah langit dan menghancurkan semua polusi. Antara langit dan bumi, orang yang paling meledak-ledak adalah untuk api, yang dapat membakar segalanya dan membakar semua kegelapan. Jin-jin yang sangat kuat dan tertinggi, dalam pikiran Master Gothik, tampaknya telah menyatukan esensi dari semua api antara langit dan bumi dan mengandung kekuatan langit dan bumi. Kedua kekaisaran semu telah melampaui batas manusia. Kekuatan mereka bukan lagi dendam mereka sendiri. Bagi mereka, mereka hanya berpegang teguh pada itu untuk sementara waktu. Mereka berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan mereka benar-benar menggunakan kekuatan langit dan bumi. Tiba-tiba, Xiaoyu mengerti sedikit. Kutukan Dewa Bumi. Kedua kaisar perang semu mengandalkan kekuatan langit dan bumi. Mengapa kutukan Dewa Bumi berbeda? Perbedaannya adalah bahwa mereka adalah kekuatan surga dan bumi tambang. Kekuatan surga dan bumi api, dan kutukan Dewa Bumi adalah kekuatan surga dan bumi. Kekuatan manusia, bagaimana manusia dapat bersaing dengan kekuatan alam surga dan bumi? Tiba-tiba, mereka berdua menyadari bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka akan bernasib sama. Mereka saling memandang sambil tersenyum, pikiran mereka terabaikan. Guntur meledak dari langit, bumi mengamuk. Guntur langit mengaduk api tanah untuk membentuk dunia petir yang aneh, yang menenggelamkan dua sosok super eksistensi dari prajurit kuasi kaisar. Hanya getaran kekuatan langit dan bumi yang memberitahu orang-orang betapa kuatnya mereka. Kadang-kadang tenaga manusia habis, dan kekuatan ilahi tidak terbatas. Yang dimaksud dengan kekuatan ilahi adalah kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi tidak terbatas. Kekuatan manusia tidak terbatas. Kekuatan manusia dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Kaisar, suara Master Gothik merdu. Guntur langit yang bergulung-gulung dan api tanah yang deras membentuk dunia yang kacau. Dan di dunia yang indah ini, 8 sosok manusia muncul sebagai langit dan bumi. Dari 8 arah, cahaya listrik di atas kepala mereka dan kaki emas muncul di udara. Rawa Barat, Raja Pertempuran ke-8. Suara lembut Perkins memenuhi dunia. Raja Pertempuran ke-8, puncak dari 2 raja, sayangnya, kata Master Gothik, samar-samar, kalian berdua bisa berharap untuk menstabilkan Kaisar Perang Semu. Di Rawa Barat, salah satu dari 8 raja perang berkata dengan tenang, saya menyaksikan 2 perang, saya telah belajar bahwa setelah kembali, saya dapat mundur, tidak berhasil, dan tidak pernah keluar. Perkins tersenyum, kamu salah, Gothik sangat disayangkan bahwa kalian semua turun ke sini. Apa? Kekuatan mengomunikasikan langit dan bumi, tetapi tanpa kehilangan kekuatan mereka sendiri. Jadi kamu pikir kita berdua terlalu banyak mengonsumsi, tetapi tidak. Jawaban ini mengejutkan Xiaoyu dan yang lainnya di bawah, dan bahkan mengejutkan 8 Raja Rawa Barat.
Tidak mungkin. Raja Perang Rawa Barat mencibir, aku tidak mencapai negara Kaisar Perang Semu dalam sejarah Rawa Barat. Negara ini, bagaimanapun, bukanlah tingkat Kaisar Perang. Meskipun dapat mengomunikasikan kekuatan langit dan bumi, itu membutuhkan konsumsi cukup marah. Kamu baru saja berperang, dan kamu telah mengerahkan kekuatanmu untuk berkomunikasi hingga batasnya. Konsumsi pasti sangat parah. Sekarang hanya penundaan, dan kamu ingin pulih. Sayangnya, sudah terlambat. 8 Raja Rawa Barat bergerak maju secara bersamaan. 8 Raja Pertempuran Utama bertempur melawan 2 Kaisar Pertempuran Semu, dan itu dimulai Raja Perang telah lahir, dan 8 Raja Perang Utama bergabung. Itu adalah kekuatan teroris yang mengerikan. Rawa Barat tiba-tiba muncul dari 8 Raja Perang Utama. Itu mengejutkan. Jika Xiao Yu belajar dari Zheng Xinhua, yang disebut Raja Perang dan 10 Raja jumlahnya jauh lebih sedikit dari itu. Alasan sebenarnya adalah bahwa 80% dari 10 Raja dan Raja Perang tidak dikultivasikan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan beberapa metode khusus, atau dengan menghabiskan 100 tahun kehidupan, atau membayar harga jiwa yang mengerikan dan sebagainya adalah hal yang mendasar. Tetapi kemunculan Raja Pertempuran ke-8 masih sangat mengejutkan. Siapapun dari mereka yang dipilih, saya khawatir mereka semua adalah eksistensi super yang menyapu satu sisi dunia, bahkan jika Xiao Yu dapat menyimpulkan bahwa 6 dari 8 orang ini menggunakan metode khusus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Karena kamu telah memutuskan untuk menerima persyaratan seni bela diri dan melakukan sesuatu kepada kami, maka aku akan membiarkanmu menyesalinya sepanjang hidupmu. Tuan Gothik berkata, dengan ringan, keagungan pelindung benuanya tidak dapat diganggu-gugat. Hal ini berlaku bahkan di hadapan Raja Perang ke-8. Bas, dunia bergetar, seolah-olah dewa sendiri yang menggerakkan genderang langit, tangan kanan Master Gothik Rie membuat pukulan acak. Api cahaya keemasan terperangkap di satu sisi, dan seorang panglima perang Rawa Barat terpotong di pinggang, darah berceceran, dan tanah tertumpah, sehingga kekosongan itu dipenuhi dengan napas pembunuh berdarah. Tidak ada yang bisa menghentikan Master Gothik, dia begitu langsung masuk ke kelompok Raja Perang. Pada saat yang sama, Perkins juga menembak. Satu jari menunjukkan bahwa langit dan bumi sangat jauh. Sedikit cahaya datang ke dunia, dan ditarik oleh kekuatan Perkins, dan jatuh ke tubuh seorang Raja Perang, dan langsung menebasnya. Dengan cara ini, 2 Kaisar Perang Semu membunuh 2 Raja Perang. Kesenjangan kekuatan, pada saat ini, terwujud dengan jelas, siapa yang dapat menghalangi kekuatan langit dan bumi, yang dijelaskan oleh fakta, terkadang kekuatan manusia habis, dan kekuatan ilahi tidak ada habisnya. 2 Kaisar Perang Semu, tak terkalahkan, menyapu semuanya. Tertekan oleh momentum 2 Kaisar Perang Semu, 6 Raja Perang lainnya berteriak dan dibagi menjadi 2 kelompok, semuanya dipimpin oleh seorang Master Raja Perang. Puncak Raja Perang, sangat dekat dengan alam luar biasa Kaisar Perang Semu. Selain itu, 2 Raja Pertempuran bekerja sama, kekuatan tempurnya setinggi langit. Jentik, Master Gotichi melambaikan tangan, cahaya keemasan, dengan suhu yang sangat tinggi, membuat 2 Raja Perang harus mundur, membuatnya berhadapan langsung dengan Raja teratas Raja Perang. Pria kuat puncak Raja Perang berteriak keras, gelombang kekuatan tak berujung melonjak dari tubuhnya, dan kekuatan langit dan bumi bergulir masuk, dan ada tanda-tanda komunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Segel, pria itu keluar dengan kedua tangan, dan kecemerlangan 10 warna turun dari langit, menjebak satu sisi surga. Tuan Gottlieb segera diselesaikan olehnya. 2 panglima perang lainnya yang dipaksa mundur dengan cepat melintas, membentuk formasi segitiga dengan puncak panglima perang yang kuat ini, mereka berdua menembak pada saat yang sama. Menggabungkan kekuatan 3 Raja Perang, dia memblokir Tuan Gothik. Api, yang paling eksplosif dari langit dan bumi, tidak memiliki segel dan tidak dapat dikunci. Kata-kata samar keluar dari dalam kemuliaan 10 warna, dan sosok Tuan Gothik Rise secara bertahap muncul. Kecemerlangan 10 warna tampak seperti kilatan di wajan, dan meleleh dengan cepat jika bertemu api atau salju. Buka, Tuan Gothik berkata dengan dingin. Boom, Guanghua 10 warna meledak bersamanya. Ketiga sosok itu kembali berdarah, dan pada saat yang sama, sebuah sosok muncul diam-diam dari atas langit di atas kepala Master Gothik. Itu adalah kekuatan tingkat atas lainnya. Keluarga Wu juga ada di sini, kata Master Gothik, dengan tenang, tanpa mengangkat kepalanya. Dia menepuk tangan kirinya, karena sudah di sini, jangan pergi.
Dengan satu telapak tangan, nyala api emas yang menyala-nyala langsung muncul di udara, menyatu di tangan kiri Master Gothic, untuk kekuatan api dunia. Ledakan, kekuatan puncak Panglima Perang dari keluarga Wu itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan sisa, terbang ratusan meter, meninggalkan panah darah, tetapi tidak pernah terbunuh. Master Gotichi mengangkat alisnya, dan jelas sedikit terkejut dengan kekuatannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan dengan tangan kanan pergi ke dua Panglima Perang Rawa Barat. Diam, diam, hanya menunjuk, kekuatan api surga dan bumi menyatu, dan kedua raja pertempuran itu langsung dirasuki oleh api, bahkan tidak melawan, jadi mereka menghilang. Meskipun mereka berdua adalah raja perang, tetapi mereka tidak mencapai puncak raja perang, mereka tidak dapat bersaing dengan kaisar perang semu dalam satu gerakan. Melangkah maju, Master Gottliacher muncul di puncak Panglima Perang Rawa Barat, dan meninju, tetapi hanya tinju, tanpa kekuatan sedikit pun di dunia. Oh, beban yang tak tertahankan, tubuh besar orang terkuat di puncak pertempuran itu hancur, lengannya patah karena perlawanannya, dan jari telunjuk kiri Master Gothic sedikit berlubang. Panduan makanan Jin Cancan Guanghua yang berkedip menggerakkan kekuatan langit dan bumi dan tiba-tiba mendarat. Apa? Raja Barat dari Panglima Perang tingkat puncak rawa itu dengan penuh kebencian, melawan dengan putus asa, tetapi tidak menimbulkan efek sedikit pun, sehingga ia pun hancur menjadi abu, tidak meninggalkan residu. Melihat pemandangan ini, wajah orang kuat tingkat puncak Raja Perang Wujia berubah drastis, tidak peduli seberapa beraninya untuk tetap tinggal, ia berbalik dan ingin melarikan diri. Gottliacher masih selangkah lagi, tubuhnya menghilang dari tempat semula, dan ketika muncul lagi, ia sudah berada lebih dari 500 meter jauhnya, menghalangi jalan Raja Perang keluarga Wu. Aku bilang, karena kau di sini, jangan pergi. Tuan Gottlieb berkata dengan dingin. Jeritan di telinga terus berlanjut, dan orang kuat tingkat puncak Raja Perang Wujia tidak perlu melihatnya. Ia juga tahu bahwa Raja Perang yang melawan Perkins telah jatuh. Tuan, apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Tuan Gottlieb berkata dengan lemah, mengapa kau melakukan ini padaku lagi? Kekuatan Tuan sudah mulai melemah. Tindakan kita hanya ditujukan pada Perkins. Dia telah memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Zheng. Kalau begitu, mengapa kau ingin mengalihkan perhatiannya agar tidak melakukannya padaku? Suara Tuan Gottlieb menjadi sedingin angin. Wajah Raja Perang keluarga Wu sedikit berubah. Master Xie Gotik melanjutkan, tujuanmu melakukan ini juga sangat jelas bagiku. Awalnya Wu Diantian dan Zheng Batian memiliki keuntungan. Bakat-bakat muda yang dibina oleh keluargamu juga memiliki keuntungan besar. Sekarang, Xiaoyu orang-orang di sekitar mereka telah tumbuh dewasa dan meninggalkan Wu Dongtian dan yang lainnya, jadi kamu ingin aku mati. Hanya dengan cara ini Pulau Malaikat tidak akan dibuka. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan 7 tanda dewa. Petik 2. Karena Master mengetahuinya, aku tidak menyembunyikannya, Xiaoyu dan yang lainnya telah tumbuh melampaui imajinasi kita. Begitu Pulau Suci Malaikat dibuka, 7 pola dewa kemungkinan besar akan direnggut olehnya, jadi kita akan menjadi lebih pasif, jadi aku satu-satunya yang tidak tahan dengan Master. Sen dari Raja Perang keluarga Wu. Lalu kau tahu, pembukaan Pulau Suci Malaikat bukan hanya tentang pilihan 7 dewa, tetapi juga pencabutan segel 4 dewa, yang merupakan kunci untuk kembali. Jika keempat dewa dan tubuh mereka tidak dapat kembali, bahkan jika mereka dilindungi oleh daratan bahkan jika itu adalah urat nadi, itu mungkin tidak dapat melindungi keamanan daratan. Kata Master Gottlieb. Raja Perang Seni bela diri berkata, Tuan tidak bercanda, apakah masih ada krisis di daratan Ciao? Master Gottlieb mencibir, bahkan 4 binatang buas besar dapat disegel. Apakah kau mengatakan ada krisis? Tuan berbicara tentang perampokan hati yang misterius itu. Raja Perang keluarga Wu berbisik. Generasi malaikat telah muncul kembali. Sebagai ras baru setelah evolusi para malaikat, bagaimana mereka bisa bersembunyi? Kata Gottlieb, aku tidak tahu tentang ini, kuharap Tuan memaafkanku. Sudah terlambat, Tuan Gottlieb berkata pelan, karena kau di sini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Cinta Wu Jiashan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Aku, melihat senyum meluap dari mulut Tuan Gottlieb, bagi para penjaga daratan, klan perampok hati adalah ancaman potensial. Hal yang sama berlaku untuk Scotch. Kaisar kuno meninggalkan hukum besi, dan Scotch tidak dapat mengendalikan daratan, jadi aku ingin menggunakan kekuatanmu. Saat dia berbicara, dia bergerak maju tiba-tiba,
mencapai Raja Seni Bela Diri dengan kecepatan yang luar biasa, menunjuk. Dengan seruan, Raja Perang Keluarga Wu melawan dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatannya yang mengejutkan tiba-tiba pecah, membentuk perisai tempur dengan ketebalan lebih dari 1 meter untuk membela diri. Oh, perisai tempur yang begitu mendominasi tidak efektif di depan jari-jari Master Gothic, dan dengan satu jari menunjuk, perisai tempur itu runtuh seolah-olah salju telah mencair. Jari itu datang di depan Raja Perang Keluarga Wu. Gotli, kau punya rencana yang bagus, tetapi sayangnya, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Perkins tiba-tiba muncul di sampingnya, dan dia telah memecahkan semua Raja Perang yang telah berurusan dengannya. Raung, Perkins maju ke depan, dan Raja Perang Seni Bela Diri itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kehidupan lagi. Berhadapan langsung dengan Kaisar, dia benar-benar merasa takut. Ketika Perkins mengulurkan tangan, aliran cahaya listrik yang tak berujung berkumpul di tangannya, dan dia menamparnya dengan keras di sebelah kiri Master Gothic, dan begitu kekuatan yang kuat keluar, Panglima Perang Keluarga Wu terkejut lagi. Dia benar-benar dapat merasakan kengerian Kaisar Semu. Menghadapi penampilan Perkins, Master Gotricci tidak hanya tidak khawatir, tetapi juga tersenyum. Senyumnya begitu acuh tak acuh, seolah angin bertiup ringan, dan dia sama sekali tidak menerima serangan Perkins. Perasaan samar muncul dari hati Perkins. Pukul, satu jari mematahkan semua rintangan, tepat di jantung Raja Perang Keluarga Wu. Oh, dia meraih tinju Perkins dengan satu tangan. Gelombang kekuatan agung dari Gangke yang mengalir dari tinju Master Perkins ke tubuh Master Gotri, tetapi itu tidak menimbulkan ancaman baginya, tetapi malah masuk ke tubuh Perkins. Boom! Tubuh Perkins meledak. Master Gottlicher menyapu dengan lembut dengan tangan kanannya, dan kabut darah bercampur dengan cahaya listrik, dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Dia juga dengan lembut menggoyangkan pergelangan tangannya dan melepaskan diri dari Perkins. Kau sembunyikan kekuatanmu, seru Perkins. Master Gothic tersenyum dan berkata, meskipun aku telah mewarisi para murid dan mewarisi denyut nadi penjaga daratan, kekuatanku telah memudar hingga 40%, tetapi aku masih lebih tinggi darimu. Sayangnya, garis kekuatan ini tidak cukup untuk membantuku, aku akan membunuhmu. Hanya dengan menggunakan garis kekuatan ini dan kekuatan hidup Raja Sembilan Perang, aku akan mengucapkan mantra penjara tertinggi. Wajah Perkins tiba-tiba berubah, dan dia menunjuk ke Master Gothic, kamu telah dengan sengaja mengungkapkan tempat duel kita. Tujuannya adalah untuk membawa mereka ke sini dan menggunakan vitalitas mereka untuk menghadapi Scotchku. Tepat sekali, Master Gotricci tidak menyangkal, Scotch masih dapat berkembang biak selama ribuan tahun tanpa ditekan oleh para pendahulu Raja Tentakel dan Raja-Raja Hati Langit. Monumen Suci, selama Monumen Suci dihancurkan, bahkan jika Scotch dapat mendominasi benua, itu akan punah di masa depan. Tetapi dalam jarak 30.000 mil, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memasuki Scotchku. Perkins mengerang. Master Gothic menunjuk Xiao Yu dan 7 orang lainnya. Mereka bisa, aku akan menggunakan kekuatan hidup Raja Sembilan Perang, ditambah kekuatan Perkins ke titik balik matahari, dan memulai mantra pemenjaraan. Di dalam, kekuatan, Scotch, Raja Perang, dan 10 raja akan dipenjara pada tingkat tertinggi dan paling suci. 7 dari mereka dapat memainkan adegan perangkap heroik Scotch yang berusia 7 tahun, benar-benar menghancurkan fondasi skor Gedia selalu sangat stabil. Selama ratusan tahun, selain kebangkitan Raja Panah yang kuat, dia takut pada Perkins, tetapi ketika raja-raja secara resmi muncul di garis depan, dia dengan tegas menembaknya dan memukulnya dengan keras. Xiao Yu akan mati jika dia menyadari peta gunung di tengah salju dan kembali hidup. Ratusan tahun kestabilan, hari ini akhirnya benar-benar hancur oleh sepatah kata dari Master Gothic. Potong fondasi Scotch. Kata-kata pendek ini tampaknya menjadi palu berat yang menghantam hati Perkins. Dia hampir melarikan diri. Bahkan jika itu hampir tidak tenang, sepasang mata masih menembakkan hawa dingin, menatap liar. Master Gottlicher, halo hati beracun. Aku hanya mengikuti perintah Kaisar kuno. Scotch tidak akan pernah menguasai benua Ciao. Pada saat ini, Master Gothic, seperti generasi dewa pembunuh, memiliki suara yang tenang, tetapi itu mengerikan. Bahkan Xiao Yu merasa punggungnya dingin dan ber-AC. Perkins, apakah kamu tidak yakin? Aku tidak setuju. Perkins mencibir. Master Gothic berkata dengan lemah, kamu harus tahu bahwa jika penjaga daratan bukanlah Ordo Kaisar kuno, untuk mencegah urat nadi kita,
akan ada ambisi untuk mendominasi daratan, jadi begitu kamu menemukan murid yang cocok, kekuatanmu akan memudar. Jika bukan karena kekuatanku yang memudar hampir setengahnya, itu karena kamu yang baru saja melangkah ke kelas Kaisar Perang Semu, dan aku dapat menghancurkanmu dengan satu tangan. Kamu jauh di belakang. Ini menyerupai petir di hari yang cerah. Tidak hanya Perkins yang terkejut, bahkan Xiao Yu dan yang lainnya tercengang. Master Gothik sebenarnya telah kehilangan hampir setengah dari kekuatannya. Meski begitu, dia masih mengangkat tangannya dan membunuh 5 panglima perang. Ini terlalu tidak normal, tidak mungkin. Perkins mengerang. Kalau begitu, kecuali kamu benar-benar legendaris, kekuatan murni telah mulai berubah. Master Gothik berkata dengan samar, saya tidak memiliki kesempatan untuk menjalani perubahan kualitatif. Karena Yokohama memiliki duri di hati saya, sehingga keadaan pikiran saya tidak pernah mencapai tingkat penuh. Apakah Yu Yaji? Perkins mengerang. Itu benar, Master Gothricher mengangguk. Benar saja, ketika Xiao Yu mendengar nama Yu Yaji, dia mengerti bahwa ketika dia berada di ibu kota Kekaisaran Turo Empire, mengapa Yu Yaji mampu melukai Xing Luo, yang merupakan Jin Yun tertinggi, dia selalu aneh, mengapa Yu Yaji memiliki pertahanan diri tertinggi. Sekarang tampaknya sesuatu seharusnya terjadi antara Master Gothik dan Yu Yaji. Yu Yaji adalah cacat abadi yang ditinggalkan oleh Gaming Day untuk mencegahmu mendekati prajurit kaisar tanpa batas, yang akan menyebabkan kekacauan di benua itu, dan kemudian menyebabkan agama teratai hitam yang diciptakannya bangkit. Bagaimana kamu bisa menghilangkan cacat ini? Perkins berkata dengan bingung. Karena dia, Godly Xiao menunjuk Xiao Yu. Aku. Xiao Yu menunjuk hidungnya dan sedikit linglung. Dia menatap Tuan Gothrichi dan mendapati bahwa Tuan Gothrichi tampak acuh tak acuh dan tidak bermaksud berbohong. Dia, Perkins membeku. Jelas, situasi ini benar-benar agak aneh. Penyakit terbesar Tuan Gothik, yang mengganggunya dan tidak dapat membuat cacat lebih lanjut, sebenarnya telah diangkat oleh Xiao Yu. Aku mendengar Tuan Gothik perlahan berkata, Gaming Day dapat dianggap sebagai perwakilan kebijaksanaan dan kecerdikan dalam konspirasi, dan aku mengagumi kemampuan orang itu, keberaniannya, dan kelembutan pikirannya. Ketika dia menemukan identitasku tahun itu, dia merancangnya untuk disampaikan kepada Yaji, jadi aku mengembangkan cinta untuk Yaji. Cacat berikutnya menyebabkan penggunaan hatinya untuk menebus cacat ini, dan suasana hatinya tidak lengkap. Aku tidak bisa memaksakan diri untuk melangkah lebih jauh, jadi aku menyerah berlatih dan menghususkan diri dalam menempa senjata untuk melupakan Yu Yaji. Sayangnya, aku masih belum bisa menyelesaikannya. Untungnya, Xiao Yu muncul. Dia tidak tahu identitas Xian saat itu, hanya karakter kecil dari keluarga kecil di kota Langya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan memberiku benih teratai ungu tanpa ragu-ragu. Kemurahan hati semacam itu memberiku sedikit pencerahan, dan kemudian dia akan mendapatkan proses api jahat teratai hitam. Katakan padaku, biarkan aku benar-benar tahu, pikiran sebenarnya dari Yu Yaji, jadi aku memotong jejak cinta terakhir, untuk menempa meteor bulan, untuk mengomunikasikan kekuatan langit dan bumi, dan kemudian menyebabkan pertempuran. Sayang sekali, bagaimanapun juga, itu adalah langkah yang terlambat. Semangat juangku belum berubah sepenuhnya, jadi aku belum dapat mengubah takdir penjaga daratan dan kekuatannya akan memudar. Aku tidak punya kesempatan untuk menghancurkan dua kekuatan yang paling dikhawatirkan oleh Kaisar Kuno, Momok Skoj dan suku Malaikat, jadi aku mendirikan biro ini untuk menghancurkan fondasi Skoj dan monumen suci Skoj terlebih dahulu. Pemusnahan menjadi takdir. Petik 2. Oke, bagus, rencana bagus. Kata Perkins dengan gigi terkatup, dia benar-benar marah. Ini tentang nasib Skoj. Perkins menatap Master Gothik, mencibir, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat berhasil? Pada saat itu, 7 cabang terkuat dari Guardian of the Mainland, yang terdiri dari 7 pahlawan, ditambah 4 binatang buas besar, menyerbu wilayah Skoj saya. Bagaimana dengan itu? Skoj saya memang kehilangan kesempatan untuk menyapu benua, kehilangan kesempatan untuk mendominasi hegemoni, dan dikurung selama ribuan tahun, tetapi 7 pahlawan. Semuanya mati, dan keempat binatang buas itu benar-benar basi dan terpisah. Bahkan dengan bersembunyi di keluarga Wu, keluarga Hu, keluarga Han, dan keluarga Zheng, mereka pulih melalui kekuatan yang diberikan oleh 4 keluarga besar. Itu tergantung pada 7 dari mereka. Saya akui bahwa jika mereka memberi mereka lebih banyak waktu, mereka pasti akan melampaui 7. Kekuatan pahlawan, tetapi sekarang,
Mereka tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke Scotch saya. Petik 2. Itu sebabnya kehidupan 9 Raja Perang adalah kutukan penjara. Master Gotichi tersenyum sedikit. Kutukan penjara melingkupi orang-orang dan menyegel jarak 30.000 mil. Di ruang ini, Raja Perang level hanya dapat memainkan kekuatan tertinggi level suci. Level ke-10 hanya dapat memiliki kekuatan tengah level Maha Suci. Level Uranus hanya memiliki kekuatan terendah level Maha Suci. Dan level tertinggi hanya memiliki kekuatan pelangi. Dalam 3 hari, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka sendiri. Kekuatan apa? Teriak Perkins. Dia menatap Master Gotricci dengan mata melotot, ingin sekali bergegas dan putus asa, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Master Gotricci. Master Gotriecher melanjutkan, dalam 3 hari, bencana alam akan dipenjara. Bahkan jika kamu Perkins, jika kamu melangkah ke dalamnya, kekuatanmu akan terbatas pada level bawah Raja Surgawi, dan hidupmu dalam bahaya. Tidak mungkin, erang Perkins. Daya tarik kehidupan dari 9 Raja Perang, ditambah kemampuan Perkinsmu untuk melampaui atribut nekromansi yang menakutkan hingga batasnya dan menjadi atribut guntur. Penggabungan kekuatan gunturmu adalah pengekangan terbesar terhadap Scotch. Master Goticie berkata, aku bisa memahami misteri. Kutukan, Kaisar kuno di masa lalu juga merupakan setengah kutukan. Setelah itu, Master Gautier menyeret dengan kedua tangan, dan kabut darah mulai mencair dan menyebar. Perkins menjadi marah. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Xiao Yu dan yang lainnya. Sebelumnya, dia memegang identitas dan statusnya sendiri dan tidak akan melakukan apapun, tetapi sekarang, bahkan jika ada sejumlah besar peringkat Raja Perang dan 10 Raja di Scotch, dalam waktu 3 hari, dia hanya dapat mengerahkan kekuatan tingkat paling suci, masih ada kemungkinan bahwa Xiao Yu tidak dapat dihentikan. Bagaimanapun, teknik tembikar Xiao Yu mengganggu Perkins. Jadi dia ingin membunuh Perkins. Tuan Gotriecher berteriak, dan sebuah kekuatan tak kasat mata menahan mereka. Kau atau aku akan pergi ke lautan sejauh 30.000 mil, dan bertempurlah dengan hebat. Dia berbalik dan berkata Xiao Yu dan yang lainnya, terserah kalian. Dengan lambaian tangannya, kekuatan langit dan bumi menyatu. Boom, ruang angkasa pecah, dan kedua kerajaan semu itu menghilang tanpa jejak. Perpindahan ruang angkasa. Xiao Yu dan 7 orang lainnya saling memandang. Ada dorongan dan ketegangan yang menggerahkan. Kalian harus tahu bahwa Scotch telah ada begitu lama dan kengerian mereka. Bahkan jika mereka dibatasi oleh mantra penjara, kekuatan itu hanya dapat diberikan ke tingkat yang paling suci. Aku khawatir jumlah kekuatannya juga cukup mengerikan. Dalam hal efektivitas tempur murni, kekuatan para master yang dipenjara ini jelas tidak sebanding dengan para master suci biasa. Perjalanan ini penuh dengan krisis, kata Xiao Yu dengan suara yang dalam. Nama baik 7 pahlawan hanya memiliki legenda dalam sejarah liar, tetapi tidak pernah terbukti. Ketika kita dapat mewarisi nama baik 7 pahlawan di sini, bagaimana mungkin kita tidak pergi? Lang Zhantian tertawa. Xiao Yu melihat sekeliling ke-6 orang itu dan tertawa, pergi. 7 master naik ke udara pada saat yang sama. Sasaran menunjuk langsung ke Skorge melihat kepergian 7 orang ahli, 9 orang yang dilanda bencana seperti Doletsek sedikit linglung, dan untuk beberapa saat mereka lupa apa yang harus dilakukan sampai sosok Xiao Yu menghilang, dan mereka tiba-tiba sadar. 9 orang bergegas menuju Scotch secepat mungkin. Yah, akibatnya, ketika tubuh mereka bergerak, mereka terpental kembali oleh kekuatan tak terlihat. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa sebenarnya ada dinding tak terlihat di sekitar mereka yang mengikat 9 dari mereka. 9 orang Scotch menjadi pucat. Tidak mau, bahkan lebih tidak puas. Tidak mau, mereka semua akrab dengan Perkins karena kekuatan ini, jika mereka tidak yakin, Perkins melakukan ini dengan jelas karena dia khawatir 9 dari mereka akan dibunuh oleh 7 orang Xiao Yu, dan bahkan lebih tidak puas, 7 orang Xiao Yu jelas itu adalah metode Perkins yang ditemukan. Jadi mereka tidak melakukan apapun kepada mereka, tetapi mereka tidak menemukannya sendiri. Sudah ada celah besar dalam hal penglihatan saja. Scotch terletak paling dalam di pegunungan Hengduan. Dapat dikatakan bahwa ada juga salah satu tempat paling berbahaya di benua Chiao. Koefisien bahayanya bukanlah Kaisar Perang Semu. Itu karena atribut alami suku Scotch dan Warcraft saling bertentangan. Kalau tidak, ia mengumpulkan sejumlah besar Warcraft top. Itu benar-benar tempat yang tidak dapat dimasuki siapapun.
Ini adalah peta Scotch. Itu diberikan kepadaku oleh mantan master. Saat itu, aku masih penasaran. Bagaimana mungkin master memberiku ini tanpa alasan, dan dia punya rencana seperti itu untuk perasaannya. Qin Yuyi juga mengalihkan pandangannya dari aslinya. Begitu mudahnya, dia mengeluarkan sebuah peta. 7 orang mengelilingi peta. Peta ini sangat jelas dan jernih, dan ditandai dengan lokasi monumen suci dan detail beberapa garis pertahanan Scotch. Melalui peta ini saja, semua informasi Scotch dapat dikuasai. Scotch telah ada selama ribuan tahun. Semua medan alam di sekitar mereka dapat digunakan, dan mantra telah ditetapkan. Jika kita menyerang tempat-tempat itu secara paksa dengan mantra, itu jelas tidak akan berhasil. Kutukan yang dipenjara dapat memenjarakan kekuatan seseorang, tetapi tidak berpengaruh pada mantranya. Kutukan-kutukan itu, saya ingin memastikan, telah diperkuat oleh Perkins. Satu-satunya rute yang dapat diambil adalah di sini. Xiao Yu menunjuk dengan satu tangan. Sebuah rute. Zhou Zhen Wangdao berkata, sepertinya kita akan melewati 3 penghalang. Beberapa orang saling memandang dan mengangguk. Setelah berdiskusi, mereka menyusun peta jalan dan mulai bergegas menuju pintu masuk. Karena mereka tahu bahwa pemenjaraan Scotch hanya 3 hari, mereka semua meningkatkan kecepatan mereka sebanyak mungkin untuk menghemat waktu. 3 hari tampak lama, tetapi sebenarnya singkat. Ingin tahu bahwa Scotch sudah ada begitu lama, siapa yang tahu ada berapa banyak master? Bahkan jika master di atas level raja di penjara untuk mengerahkan kekuatan paling suci, tetapi ada banyak dari mereka, dan masing-masing luar biasa dalam efektivitas tempur. Jika ditemukan, setelah pertempuran, 3 hari berlalu dengan cepat, sekali waktu kemudian, mereka semua pulih, dan itu bahkan lebih buruk tanpa pergi. Sikat itu, 7 orang semuanya mengeluarkan senjata mereka. Dalam menghadapi operasi ini, mereka sama sekali tidak bersembunyi. Xiao Yu mengeluarkan pisau meteor bulan, yang memiliki pengekangan mutlak untuk Scotch. Selain itu, pegunungan Hengduan adalah bunga dan pohon yang tak terhitung jumlahnya, yang juga dapat digunakan untuk memainkan sedikit atribut kayu. Peran, Qin Yuyi mengeluarkan pedang Raja Surgawi Lingbo, yang memiliki atribut air. Bagaimanapun, dia adalah murid Master God Hikrie. Sebagai seorang master yang dapat menempa pisau meteor bulan, ada beberapa prajurit Dewa Surgawi di tangannya, tidak terkecuali. Matanya bersinar dengan cahaya perak, itulah awal dari mata yang sebenarnya. Rambut hijau gelapnya berkibar tertiup angin. Ada lapisan lingkaran air ungu yang menjulang di tubuhnya. Ini adalah air roh kecubung, yang menyerap manik-manik roh surgawi. Itu diberikan oleh Xiao Yu. Sebagian dari air itu, kekuatan air roh kecubung ini benar-benar menakjubkan. Raja Zhou Zhen masih merupakan pedang raja-rajanya. Lengan kiri lengan yang patah itu berayun pelan, tampaknya tidak berguna. Sebenarnya, ini adalah ketergantungan terbesar dari keterampilan bertarung tertinggi lengan naga. Begitu kekuatannya diberikan, itu benar-benar mengerikan. Yan Lingu mengenakan pakaian pemadam kebakaran malam dan memegang senjata pemadam kebakaran malam. Bingge memiliki 2 lapisan es dan api di tubuhnya, dan bagian es dan apinya ada di punggungnya. Lang Zhantian memegang pedang di tangannya, tetapi panjangnya berbeda dan digabungkan. Lin Dongyun memegang labu naga dan minum dari waktu ke waktu. 7 tuan muda muncul di atas pegunungan Hengduan dalam posisi 7 pahlawan legendaris. Pegunungan Hengduan awalnya adalah surga bagi para pemburu harta karun dan tempat suci bagi tentara bayaran. Meskipun kutukan penjara memenjarakan Scotch, tetapi bagi mereka, tapi itu bukan apa-apa. Ketika 7 orang Xiao Yu berubah menjadi 7 pita dan menembak Scotch dengan cara yang tidak disembunyikan, banyak orang sudah terkejut. Banyak orang lebih dengan masa lalu. Mereka mungkin tidak berani menonton perang dari jarak dekat, tetapi menonton satu persatu dari jarak kurang dari 1 atau 200 meter. Sebagai pengunjung tetap, pegunungan Hengduan, mereka secara alami tahu apa arti kediaman Scotch. Pada saat ini, nama 7 pahlawan telah bergulir diam-diam di benak banyak orang. Saat mereka mendekati Scotch, kecepatan ke-7 orang itu juga menunjukkan kecepatan. Xiao Yu adalah yang paling maju, dari 2 posisi lebih cepat dari 6 lainnya. Dia memegang pisau bulan di tangannya, matanya seperti listrik, dan telinganya terbuka sepenuhnya. Dari kejauhan, Anda dapat melihat bahwa sejumlah besar Master Scotch dengan cepat berkumpul dari sekitarnya. Semua orang ini berusia 30-an, dan masing-masing tampak bermartabat dan berkumpul bersama,
kematian mengerikan yang berasal dari tubuhnya berubah menjadi gambar tengkorak besar, dan itu bahkan terlihat lebih mengerikan di sini. Udara mati yang tebal mengelilingi sekitarnya, menyebabkan bunga-bunga dan pohon-pohon itu mulai musnah secara alami. Xiaoyu melihat ke depan, dan atribut kayunya juga mulai bangkit, dilepaskan tanpa syarat, terkondensasi menjadi napas kehidupan yang menakjubkan. Kleng, sebagai pedang kayu raja, meteor bulan dirangsang oleh napas kematian, yang juga telah mengilhami atribut kehidupan yang menakjubkan, terus-menerus gemetar, terus-menerus mengerang, memancarkan lingkaran kehidupan hijau. Dengan demikian, semua bunga dan pohon dalam radius 1 kilometer dari area sekitarnya tidak terbatas. Mereka tampak terinfeksi, dan mereka bergoyang. Fotolistrik hijau adalah simbol kekuatan kehidupan. Satu demi satu, dalam radius 1 kilometer dari lingkaran, gunung-gunung dan pegunungan semuanya adalah titik-titik cahaya kehidupan. Napas kehidupan yang begitu agung telah membuat orang-orang yang tinggal di dalamnya sangat merindukan masa depan dan sangat menantikan kehidupan. Ini adalah karakteristik kekuatan kehidupan. Ratusan bunga dan pohon, kekuatan kehidupan tak terbatas yang mekar, dengan cepat berkumpul di Xiaoyu, membuat napas hidupnya melonjak hingga puluhan kali lipat. Di bawah kendali pikiran Xiaoyu, semua kekuatan dimasukkan ke dalam pisau jatuhnya bulan. Kleng, dengan ribuan kekuatan yang ditambahkan ke bulan, bila meteor tiba-tiba bergetar, seolah memanggil raja untuk kembali, Xiaoyu juga merasakan sedikit ketidakpedulian. Dia menerobos ke tingkat suci, kekuatan tempurnya telah berubah secara menakjubkan, tetapi kekuatan tempurnya tidak bergetar sama sekali, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan yang ditekan dalam bilah meteor bulan itu sudah cukup untuk membuat kekuatan tempurnya mundur darinya, kuat tak tertandingi. Ini adalah kekuatan bunga dan tanaman yang diabaikan. Bahaya kematian. Dapatkan daya tarik kehidupan. Manifestasi kekuatan yang terkonsentrasi adalah bahwa perlawanan mereka terhadap kematian meletus melalui pisau bulan. Beberapa orang mengatakan bahwa rumput itu tidak fleksibel dan tidak ada habisnya, dan ini adalah semangat yang bekerja. Raung, dipengaruhi oleh kekuatan kehidupan, Xiaoyu mengangkat teriakan keras dari tanah. Kegembiraan di hatinya yang meluap, suara lolongan itu adalah fluktuasi hebat dari vitalitas bumi dan dunia dalam jarak 1000 km, Xiaoyu melangkah maju. Dalam satu langkah, sampailah di puncak langit. 6 master di belakangnya dijatuhkan olehnya, dan keenamnya juga dengan cerdik menggenggam senjata dan mengirimnya kapan saja tanpa mengganggu kinerja Xiaoyu. Mereka sangat jelas bahwa begitu Xiaoyu mengandalkan kekuatan satu orang untuk memberikan banyak kerusakan pada banyak master bencana alam di depannya, maka moral akan meningkat, dan moral bencana alam akan turun tajam. Jalan ditutup, yang maju, mati. Pemimpin Scotch berteriak keras. Di belakangnya, lebih dari 300 master Scotch berteriak serempak, yang maju, mati. Teriakan mengerikan itu, disertai dengan gambar. Tengkorak yang dipadatkan dengan roh mayat hidup, tampak begitu mengerikan, dan penuh dengan napas membunuh. Lebih dari 300 master bencana alam, semuanya memiliki kekuatan yang setara dengan tingkat pelangi. Apa artinya ini? Ke-300 orang ini awalnya adalah kekuatan tingkat suci, tetapi terkekang oleh kutukan penjara, dan mereka hanya dapat mengerahkan kekuatan tingkat pelangi mereka. 300 orang bergabung, kuat. Xiaoyu tertawa keras, 10 tahun yang lalu, 7 pahlawan, 4 binatang buas besar, bergabung untuk memaksa Scotch Anda menyegel tempat itu selama ribuan tahun. Hari ini, saya akan menunggu 7 pahlawan baru untuk sepenuhnya memotong fondasi Scotch. Orang yang menghalangi saya, sudah mati. 6 master berteriak serempak. Jumlah mereka jelas berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka berteriak serempak, tetapi mengguncang dunia, membuat Wen mendengarkan, telinganya berdengung, dan momentumnya luar biasa. Boom, paksaan agung yang tak berujung, fluktuasi yang mengerikan dan gelombang yang melonjak. Seluruh area pegunungan dan gunung berguncang, 300 master Scotch menyapu dunia dengan kemauan perang yang tak tertandingi, paksaan sejauh 3 km. 300 orang ahli itu tampak berwibawa, satu persatu, seperti dewa pencambuk, dan seluruh tubuh diselimuti lapisan napas abu-abu yang mati. Senjata atau pedang, atau senjata di tangan mereka menembakkan cahaya pedang dan pisau udara, mengaduk badai 9 hari. Maju, mati. Raungan Zentian keluar secara seragam. Bunuh. Pada saat ini, 300 orang telah mencapai kesatuan roh dan roh yang sempurna,
gerakannya rapi dan seragam, dan kekuatannya sangat cocok. Pada saat ini, mereka juga telah sepenuhnya disublimasikan. Menghadapi kedatangan 7 pahlawan baru, memikirkan penderitaan para Scourge yang telah terperangkap selama 10.000 tahun oleh 7 pahlawan sebelumnya, 300 orang telah disublimasikan dengan sempurna. Jika mantra pemenjaraan menghilang, 300 dari mereka pasti akan membentuk yang baru cukup untuk menjadi Scourge. Kekuatan klan es. 300 orang seperti satu. Pedang dan tombak dipegang bersama, gunung-gunung bergolak, dan matahari yang terik mundur dari ketinggian, seolah-olah peperangan tanpa batas dapat membuat matahari yang terik merasa takut. Bunuh, bunuh, bunuh. 3 teriakan marah, 300 pendekar pedang dipegang bersama, berubah menjadi pedang sihir besar, menghancurkan bumi dengan kecenderungan menghancurkan dan mati, menggigil langit dan fluktuasi energi yang kuat seperti laut yang bergelombang. Pukulan terkuat, raungan, Xiao Yu mengangkat kepalanya dan berteriak, rambut hitamnya menari-nari liar, dan semburan kecemerlangan hijau kehidupan meletus seperti lingkaran matahari hijau. Pisau gas yang terinspirasi oleh pisau Monval di tangannya panjangnya 10 meter. Tertawa, jika pedang itu lewat, Chang Hong akan menerobos. Xiao Yu mengayunkan pisau Raja Bulan, dan memotongnya di wajah pisau pedang super yang datang ke langit. 1 orang melawan 300. Kakak-kakak, pedang kehidupan berputar, dan bila menakjubkan dari ahli nujum itu runtuh seketika, berubah menjadi langit yang hancur, terciprat ke segala arah, membuat sungai dan sungai bergoyang. Di bawah tatapan ngeri semua orang, mereka menemukan bahwa pedang kehidupan tidak menghilang, tetapi masih membawa kekuatan yang mengerikan dan jatuh ke dalam kelompok lebih dari 300 Master Scourge dengan potensi yang luar biasa. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya pisau ini. Pedang ini menyebabkan kekuatan ribuan necromancer yang hancur jatuh ke dalam pedang kehidupan, dan bergegas ke Kam Master. Tidak diperlukan keterampilan bertarung, hanya satu. Pisau, booming, hujan darah beterbangan, 300 Master Scourge telah jatuh, dan tidak ada yang selamat. Xiao Yu memiliki langit biru di atas kepalanya, dan dia berjalan di udara. Napas kehidupan hijaunya masih berfluktuasi dengan hebat. Pisau bulan menunjuk ke langit dan berteriak keras, aku, seperti 7 pahlawan, akan melewati 3 penghalang, menghancurkan monumen suci, menghancurkan fondasi, dan mati Scourge, bunuh. Bunuh. 7 master melintasi tingkat pertama dan langsung masuk ke Scourge dengan sikap langit dan bumi. Di belakang mereka, keberadaan neraka darah dan sungai, dan mayat membentuk gunung, membuat banyak penonton kagum. Pikiran orang-orang ini tergerak di hati mereka bunuh lebih dari 300 orang dalam satu tembakan. Dengan mudah melampaui level pertama Scourge, gerakan ini dapat sangat meningkatkan momentum ketujuh orang itu, terutama kinerja atribut kehidupan Xiao Yu, menangkap jejak kekuatan bunga dan pohon dalam jarak 1000 meter, dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri, tidak menyia-nyiakan kekuatan Anda sendiri, dan sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka hanya tahu mengapa Raja Kayu Tianlong dan Raja Kayu Tianxin mampu menyegel Scourge dengan sejumlah besar Master Raja Perang selama ribuan tahun, karena bunga dan tanaman yang tidak mencolok dan dapat dikuasai oleh siapapun sendirian. Lebih dari 300 Master Suci yang hanya dapat menunjukkan kekuatan tingkat pelangi mereka, betapa menakjubkan kekuatan bertarung mereka, dan dalam menghadapi krisis, mereka telah dengan sempurna menyamai semangat dan semangat 300 orang. Teror, dengan satu kematian, merupakan pukulan bagi Scourge. Raungan, 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 dan lolongan datang dari depan. Kekuatan yang lebih ambisius ditransmisikan, dan rasa penindasan lebih kuat. Sekitar 100 orang muncul di depan. Mata asli Qin Yuyi menyapu, Shen berkata, mereka semua adalah master di ranah level Raja Surgawi, dan mereka sekarang hanya dapat memainkan kekuatan level paling rendah, jumlahnya sekitar 100 orang. 100 master, meskipun mereka hanya dapat bermain hingga level terendah dari level suci, tetapi kekuatan normal mereka semua adalah level Raja Surgawi, dan tentu saja ada juga kekuatan normal yang merupakan master level Raja Surgawi, mungkin karena mereka tiba-tiba di penjara, mereka tidak bermain dengan baik. Secara alami, efektivitas tempur sama sekali tidak sebanding dengan bawahan paling suci, jadi begitu kita diblokir oleh mereka, sangat sulit untuk menerobos. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Jika tidak, 3 hari itu terlalu singkat. Bahkan jika ada peta Scourge, bagaimanapun juga, mereka akan memastikan keamanan Scourge of Sacred Monument terlebih dahulu,
jadi pasti ada banyak ahli untuk menjaga Scourge of Sacred Monument. Pada saat itu, kita mungkin akan membutuhkan banyak waktu. Zhou Zhenwang berkata dengan suara yang dalam, saya sarankan agar saya, Bing Ge, Lao Lang, dan Lao Lin tetap tinggal dan bekerja sama dengan mereka untuk menahan mereka sejauh mungkin. Kalian bertiga memiliki Lao Xie. Earthman, gunakan kesempatan itu untuk masuk. Saya juga bisa membawa kalian masuk menggunakan Earthman. Kata Xiao Yu. Zhou Zhenwang berkata, tidak, Scourge itu sombong, tetapi tidak mudah untuk mengalahkan ratusan Master Tianwang. Jika kita semua masuk, mereka bisa menyerbu masuk dan bergabung dalam pengepungan. Jika kita menyeret mereka, maka saya pikir di dalam Scourge, bahkan jika masih ada Master Level King, saya khawatir jumlahnya sangat terbatas, dan itu memiliki peran dalam menghancurkan Sacred Monument. Bagaimanapun juga, level Uranus telah mencapai level teratas. Bahkan untuk seluruh benua, jumlahnya tidak banyak. Apa yang dimaksud Raja Zhou Zhen, Xiao Yu juga mengerti bahwa itu benar-benar membantu menghancurkan monumen suci. Tetapi ini benar-benar berbahaya bagi Zhou Zhenwang dan 4 orang lainnya. Baiklah, kalian harus berhati-hati. Kata Xiao Yu. Zhou Zhenwang tertawa, sampai sekarang, aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya membunuh Raja Surga, dan sekarang mereka memiliki kekuatan penjara yang sama sepertiku dan hanya menikmatinya. Bunuh. Keempat tuan berteriak serempak, bergegas untuk membunuh 100 tuan. Melihat bagian belakang keempat orang itu, Xiao Yu menghela nafas. Sayangnya, jika tuan khawatir bahwa memobilisasi tuan surgawi akan menjadi perhatian, yang akan membuat operasi ini gagal, mengapa mereka harus mengambil risiko seperti itu? Tidak dapat kembali dengan tangan kosong. Dia mengulurkan tangannya, meraih bahu Qin Yuyi dan Yan Lingwu, dan mendarat tiba-tiba. Pelan, bisik Yan Lingwu, dia memasukkan Night Fury Overload Gun ke tanah dengan backhand, dan tangannya mengubah gerakan aneh di dadanya. Kemudian dia melihat 2 esensi api malam tiba-tiba meledak di matanya. Di atas pakaian api malam, api hitam meledak. Bum bum bum. Api malam ini membumbung menjadi api yang menutupi area seluas beberapa ratus meter persegi, turun dari langit, dan jatuh di antara ratusan ahli bencana alam. Api malam berevolusi dengan sempurna, dapat dikatakan bahwa kekuatannya adalah yang kedua setelah jangkrik emas tertinggi, dan dapat dibayangkan bahwa itu mengerikan. Dengan serangan ini, keempat Zhou Zhenwang juga dapat mengurangi tekanan. Xiao Yu menangkap keduanya. Seni tanah. Kekuatannya mencapai tingkat tertinggi dari tingkat suci, Xiao Yu membawa seni tanah hingga batasnya, dan dengan kaki pincang, mereka bertiga jatuh ke tanah dan bergegas maju. Ada jarak 200 meter. Meninggalkan tanah, lalu membanting tanah lagi. Beberapa kali berturut-turut, mereka telah menjauh dari medan perang. Tetapi 10 ahli lagi muncul di depan mereka, menghalangi jalan. Momentum mereka bahkan lebih menakjubkan. Jumlahnya tidak banyak, tetapi lebih kuat daripada 100 orang sebelumnya. Kenyataannya, kekuatan orang-orang ini tidak terhalang. Mereka semua adalah 10 raja kekuatan, dibatasi oleh kutukan penjara, dan sekarang mereka hanya dapat memainkan kekuatan tengah yang paling suci. Kata Qin Yuyi. Yan Lingwu melangkah maju, aku akan menghentikan mereka. Biarkan aku membantumu, kata Qin Yuyi sambil tersenyum, meskipun aku sedikit lebih rendah, aku telah menelan bulu binatang laut, dan 10 kekuatan yang dapat mereka gunakan sekarang tidak dapat melukai kita sama sekali, milikmu. Serangannya kuat, dan kita menggabungkan kekuatan, maka itu tidak terhalang, tetapi ada harapan untuk membunuh mereka. Xiao Yu menatap keduanya sejenak, dengan sedikit emosi. Dia tidak bisa menunda. Ada kekuatan yang dikuasai oleh Qin Yuyi, Yan Lingwu, Zhou Zhenwang, Bing Ge, Lang Zhantian, dan Lin Dongyun. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa sebagian besar kekuatan bencana alam setidaknya 1/4 dari kekuatan, ditambah tempat-tempat yang harus dijaga oleh para penguasa Scourge tidak sedikit, dan wilayahnya sangat luas. Dengan cara ini, jumlah monumen yang bertanggung jawab untuk melindungi Scourge terbatas. Peran ke-6 orang itu sangat penting. Keselamatan pertama, Xiao Yu menginstruksikan. Kedua wanita itu mengangguk pada saat yang sama. Xiao Yu menatap 10 master tingkat raja dan 10 teratas, dan tahu bahwa ke-10 orang itu tertekan dan ingin bunuh diri. Mereka hanya memiliki satu, dan mereka dapat menusuk Xiao Yu dan yang lainnya dengan satu jari, tetapi di bawah kutukan kurungan, tetapi mereka hanya dapat mengerahkan kekuatan median yang paling suci,
dan mereka harus bergabung untuk menyerang. Memalukan, aku pergi. Xiaoyu menghentakkan kaki dan menghilang lagi. Kedua wanita itu saling memandang. Pedang Raja Surgawi Lingbo dan senjata penguasa api malam diangkat pada saat yang sama, dan dua wanita cantik saling tolak, dan kedua wanita itu berubah menjadi dua pita, membunuh 10 master teratas. Ketika 10 ahli teratas melihat Xiaoyu menghilang, 5 orang ingin mengungsi dan memburu Xiaoyu. Ling Sui Ametis, api malam setinggi langit. Kedua wanita itu bukan orang biasa, mereka bergabung untuk menyerang. Air ungu, warna kabur, tetapi lapisan pembunuhan tersembunyi. Api malam yang bergejolak menutupi langit, tetapi memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Air dan api bergabung, dan sesaat fluktuasi kekuatan tak terduga yang mengejutkan kedua wanita itu tiba-tiba mendarat di 10 master teratas. Kekuatan yang meletus langsung memuntahkan darah ke 10 master teratas. Ah! Sungguh menakjubkan, Qin Yuyi terkejut. Yan Lingu berkata dengan gembira, sekali lagi. Kedua wanita itu bergabung lagi. 10 master teratas tidak berani meremehkan mereka, dan mereka waspada dengan hati-hati, yaitu, pada saat ini, sesosok muncul di belakang mereka, dan Xiaoyu tersapu seperti hantu. Tidak bagus, teriak master yang diserang. Dapat dihalangi oleh kekuatan api dan air yang aneh bersama-sama. Dia tidak memiliki terlalu banyak kekuatan untuk dipertahankan, kedua master itu langsung dipotong oleh Xiaoyu. Haha, kali ini aku benar-benar pergi. Xiaoyu tertawa dan jatuh ke tanah lagi. Xiaoyu mampu membunuh master peringkat 10, dan bahkan Xiaoyu merasa antusias. Bahkan jika dia di penjara, dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 10. 8 master yang tersisa memarahi ibu mereka. Mereka putus asa untuk mati. Mereka kewalahan, tetapi mereka tertindas. Sekarang mereka berdua dibunuh oleh Xiaoyu, tetapi kalimat Xiaoyu benar-benar pergi, membuat mereka ingin menggigit Xiaoyu. Dia hanya mengatakan dia pergi. Akibatnya, dia kembali dan menyerang dan membunuh 2 orang. Siapa yang tahu apakah dia kembali lagi? Oleh karena itu, kita harus mempertahankan sejumlah pertahanan. Ini membuat pertempuran antara kedua wanita itu lebih mudah, dan dapat sepenuhnya menekan 8 orang. Xiaoyu benar-benar pergi, maju dengan kecepatan penuh, dekat dengan Scotch. Tanpa ada orang lain di sisinya, Xiaoyu memanfaatkan tanah liat dan angin serta hujan sebaik-baiknya. Dengan kedua kemampuan ini, ia dengan mudah menghindari pengawasan patroli. Xiaoyu juga terkejut dengan pentingnya keluarga bencana alam yang melekat pada mereka. Ia menempuh perjalanan jauh, hanya sejauh lebih dari 300 meter, tetapi dijaga oleh seorang master kelas Raja Surgawi dengan kekuatan terbatas setiap 2 meter, dan ada banyak master suci yang dibatasi di tengah. Dapat dikatakan bahwa Scotch bagian dalam telah menjadi tempat untuk bersembunyi. Untungnya, Xiaoyu mencapai peringkat tertinggi, dan mampu membuat tanah bawah tanah secara paksa berkali-kali. Mengandalkan seni tanah liat, sepanjang garis yang dijelaskan dalam peta, Xiaoyu datang ke daerah sekitar 50 meter di luar monumen suci Scotch, bersembunyi di tumpukan rumput abu-abu yang mati. Melihat ini, Xiaoyu mengerutkan kening. Monumen suci Scotch, seperti namanya, sebenarnya adalah monumen raksasa yang tingginya 10 meter dan lebarnya 2 meter, dengan beberapa simbol aneh di atasnya. Xiaoyu menemukan bahwa itu sama sekali berbeda dari simbol-simbol mantra yang pernah dilihatnya. Seolah-olah semuanya mewakili sebuah kehidupan. Pada pandangan ini, dia merasa seolah-olah telah menyentuh sesuatu, dan seluruh jiwa orang itu ditarik oleh kekuatan aneh, yang terhubung dengan salah satu simbol. Pada saat koneksi ini terbentuk, Xiaoyu menemukan bahwa simbol itu sedang mengalami perubahan aneh, dan secara bertahap berubah menjadi seorang wanita aneh. Wanita ini memiliki selendang dan memiliki tubuh singa dengan penutup sisik ikan di atasnya. Ekornya seperti ekor ular, panjangnya 3 meter dan bergetar lembut. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan napas abu-abu mati. Tapi itu sangat menakutkan. Dia tersenyum sedikit pada Xiaoyu, dan Xiaoyu merasakan tubuhnya bergetar seolah-olah dia tersentuh. Tepat ketika dia merasa tidak enak, gelombang aneh kecil datang dari tubuhnya. Dinginnya dingin tiba-tiba datang dari dalam pisau Monfal, menyadarkan Xiaoyu dari ilusi itu. Kemanapun dia melihat, itu masih merupakan simbol aneh, dan wanita aneh itu menghilang. Panggilan, Xiaoyu menelan ludah, dan lapisan keringat tipis muncul di dahinya. Itu menakutkan.
Dia tidak menyangka bahwa simbol-simbol ini memiliki kemampuan seperti itu untuk melahap jiwa manusia. Jika bukan karena bulan, aku khawatir dia akan menjadi mayat hidup. Monumen suci Scotch sangat misterius. Menekan suasana yang bergejolak, Xiao Yu melirik monumen suci secara umum. Ada banyak simbol di atasnya, ada ratusan, masing-masing berbeda. Selama Xiao Yu berkonsentrasi sedikit, simbol itu akan berubah dan berubah. Menjadi humanoid aneh dan melahap jiwa manusia. Jatuh dari monumen Scotch, Xiao Yu melihat ke tanah. Ditemukan bahwa ada gunung tulang putih di sekitar monumen suci Scotch. Dia semua mati. Beberapa memiliki tulang mati, beberapa tulang mati Warcraft, beberapa tulang mati naga, tulang mati dengan sayap tulang, dan banyak lengan. Tulang mati, tulang yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk bersama untuk membentuk gunung tulang, menyoroti monumen suci Scotch. Napas mayat hidup dipancarkan dari tulang-tulang mati ini, dan aliran udara abu-abu tebal mengelilingi monumen suci. Kekuatan monumen suci yang mematikan dan begitu banyak tulang mati sudah cukup bagi Xiao Yu untuk merasa tertindas. Dia bahkan curiga bahwa kekuatannya telah menembus ke dalamnya. Saya khawatir itu hanya dapat dianggap sebagai setetes air di lautan. Bahkan semprotannya tidak dapat dinaikkan. Dapat menghancurkan monumen suci. Selain itu, lihatlah para Master Scotch yang menjaga di sekitar monumen Scotch. Jumlah orang tidak terlalu banyak. Hanya ada beberapa ratus orang di sekitar monumen Scotch, yang terlihat sangat jarang dan tidak padat. Namun, ada 8 master tingkat Raja Perang yang ditekan oleh mantra penjara, berdiri di 8 posisi, dan mereka sekarang hanya dapat memainkan tingkat kekuatan yang paling unggul. Masing-masing dari 8 orang ini memiliki 3 yang ditekan, 10 master tingkat raja yang hanya dapat memainkan kekuatan tengah dari tingkat paling suci, dan yang berikutnya adalah semua raja surga yang hanya dapat memainkan alam bawah dari tingkat paling suci. Jangan melihat fakta bahwa mereka hanya dapat mengerahkan kekuatan paling suci, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan Master Uranus biasa dengan kekuatan tempur murni. Xiao Yu sekarang merupakan terobosan, mencapai level tertinggi. Dia masih memiliki kesempatan tertentu untuk menghancurkan masa lalu. Meskipun sangat kecil, dalam menghadapi kekuatan nekrotik yang mengerikan, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan monumen suci. Bagaimana caranya? Xiao Yu dengan cepat mengintegrasikan berbagai kekuatan yang dimilikinya, dan menemukan bahwa bahkan mengandalkan Moon Meteor, pedang raja tertinggi yang secara khusus menahan kekuatan Necromancer, untuk terus melakukan Battle Dragon Break, saya khawatir perlu lebih dari 10 kali untuk memiliki sedikit harapan. Ya, dan harapan ini tidak besar. Saya ingin bertanya kepada Scotch, yang akan memberinya begitu banyak kesempatan untuk menunjukkan, belum lagi setiap kali dia mengeluarkan Battle Dragon, itu akan menghabiskan banyak kekuatan. Satu-satunya harapan adalah kutukan Dewa Bumi. Tetapi kutukan Dewa Bumi adalah kutukan pasif, yang sama sekali bukan sesuatu yang dapat dia motivasi secara aktif. Namun, dia telah mencoba berkali-kali. Jadi satu-satunya harapan kutukan Dewa Bumi ditinggalkan oleh yang pertama. Xiao Yu menunggu dengan cemas. Waktu berlalu begitu saja. Hanya 3 hari, kesempatan sudah di depan mata, tetapi saya tidak dapat meraihnya. Penderitaan seperti itu adalah yang paling menyakitkan. Saya mempelajari suasana hati Xiao Yu dan berlatih. Jika tidak stabil, tidak ada peluang. Itu segera memudar. Xiao Yu masih tidak punya pilihan. Anda tidak bisa menunggu seperti ini, Anda harus selalu mencobanya. Xiao Yu tidak tahan. Anda harus tahu bahwa ada 6 orang yang mati-matian menghalangi para master itu. Jika orang-orang itu kembali, saya khawatir tidak akan ada lagi kesempatan. Dia mengepalkan pisau bulan, lalu menembak. Jangan impulsif. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lubuk hati Xiao Yu, dengan sedikit kejutan, sedikit kekhawatiran, dan ekspresi harapan, suaranya agak tua. Xiao Yu dengan cepat berbaring tengkurap, tetapi hatinya dalam keadaan gembira. Suara ini bukan miliknya sendiri, dan seseorang menyerbu ke dalaman hatinya. Apakah ada yang salah dengan roh jahat? Segera, dia menyangkal bahwa, jika memang begitu, roh jahat itu pasti akan memberitahunya, dan sekarang dia jelas merasa bahwa roh jahat itu mundur dan tampaknya berdampak pada Raja ke-10 atau Raja Perang. Untuk pertama kalinya, Xiao Yu menatap wanita misterius Maria dalam Dewa dan 3 warna, tetapi tidak menemukan apapun yang bergerak, dan kemuliaan Dewa 3 warna dan telah menyatu. Takut,
Perasaan pertama Xiao Yu seperti ini. Wanita misterius Maria tidak tahu apakah dia takut pada sumber suara ini atau dia takut pada monumen suci bencana. Siapa kamu? Xiao Yu bernyanyi dalam hatinya. Namaku Ding Wentian. Suara tua itu tidak bersembunyi. Xiao Yu membenturkan kepalanya ke tanah. Ding Wentian, salah satu dari 7 pahlawan 10.000 tahun yang lalu.